Mengapa durasi panggilanmu hanya 180 menit? Kantor kita mulai jam 9 pagi. Sekarang sudah jam 3 sore. Kau kerja. Apa sih? Tak usah kerja lagi. Pergi ke bagian keuangan dan ambil gajimu sana. Hei kau. Tiap hari bukannya bagus-bagus bekerja. Cepat bereskan barang-barangmu. Perusahaan menggajimu untuk datang bekerja, bukan untuk berlibur. Mood yang bagus dapat meningkatkan efisiensi kerja. Mood bagus. Kalau mood bagus silakan tinggal di rumah. Jam kerja ya harus bekerja. Tapi kalian di sini malah bersantai-santai. Kau ngomong tak masuk akal. Ini semuanya aku yang beli sendiri. Baiklah, aku akan tegas denganmu. Aku akan membayar ganti rugi barang-barangmu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Pulanglah dan tata dengan baik supaya lebih nyaman. Atau kau singkirkan barang-barang apa yang ada di mejamu. 0. Kerjalah yang bagus. Aku akan memberitahu kalian. Perusahaan menggaji kalian untuk fokus bekerja. Singkirkan pikiran kecil kalian. Mencari sesuatu yang langka itu sulit. Tetapi mencari karyawan biasa sangat mudah. Ruangan kantor ini milik siapa? Oh, kantor ini punyanya kantor pengacara Zhang. Bagus ya. Saat jam kerja tidak berada di kantor. Hubungi dia. Suruh dia kembali. Ini kenapa? Ada apa? Aku baru pergi sebentar tiba-tiba menyuruhku kembali. Kangen aku kah? Matamu sakit kah? Biarkan. Pengacara Zhang yang tampan dan luar biasa. Bantu kau tiup. Ya. Pengacara Zhang yang baik. Jam kerja bukannya fokus kerja. Di kantor, balik kantor malah ngerayu cewek. Tampangmu kelihatannya seperti baru dari tempat kuli bangunan. Tidak. Aku hanya pergi bermain catur dengan Pak Li sebentar. Tak betul. Kalian siapa? Dia adalah Mo Yun, putrinya CEO. Kakimu akan kelihatan bagus jika memakai legging hitam. Ternyata keturunan Pak Mo cukup bagus. Pasti mempunyai masalah besar yang tidak bisa diselesaikan lagi, ya kan? Dengar gaya bicaramu. Kalau bukan kasus besar, kayaknya sulit meminta bantuan. Kau pikir kau siapa? Itu si pengacara Zhang. Pengacara Zhang? Aku tak peduli kau siapa. Sudahlah mangkir kerja. Masih berpakaian seperti ini. Dari awal sudah kelihatan buruk. Oh, ya, sudah kuduga. Kenapa akhir-akhir ini performa kantor tidak bagus? Ternyata kau pelakunya. Gara-gara satu orang, semuanya jadi kacau. Jadi Nona Mo sekarang maunya aku bagaimana? Barang-barangmu sudah aku kemaskan. Bukankah kau suka bermain catur? Kau bisa bermain setiap hari ke depannya. Jika di kantor ini tidak ada pengacara Zhang, bagaimana ini? Diam. Dia ini adalah lulusan Magister Hukum Perancis. Jadi yang akan menjabat sebagai kepala pengacara. Nantinya Liu Tianyi yang akan menggantikannya. Jika ada yang tidak terima atau ada yang ikut dengannya pergi, terserah kalian. Balik kerja. Hei, Pak. Kau bersenang-senanglah di luar negeri. Urusan kantor serahkan saja padaku. Aku tahu sifatmu. Hari ini kau pasti sudah memecat banyak karyawan. Kau bol menggusur saya apa? Tapi ada satu orang. Yang tidak bol kau user. Gawat. Ada klien yang datang mengkomplain. Kalian ini bagaimana? Masa aturan kantor sendiri kalian tidak paham? Tiba-tiba ganti pengacara. Kalian sebenarnya kerja apaan sih? Nyonya Gu. Bahkan jika kau tidak mengganti pengacara, Kesasmo. ini juga bahkan tidak bisa Sudah dipecahkan. pasti kalah gugatan. Omong kosong. Pengacara Zhang saja bisa. Kau saja yang tak bisa. Sudah pasti kau yang tak berbakat. Kan kuberito. Jika karena mendadak ganti pengacara, kalian menghancurkan kasus ini. Perusahaan Feng yang kalian, jangan harap bisa dilanjutkan lagi. Bukan begitu. Kau ngomong tak masak aku. Kau bicara dengan siapa? Siapa kau? Apa yang terjadi? Nona Mo, dia adalah Nyonya Gu. Dia adalah klien yang ditangani oleh pengacara dan tidak Zhang. puas karena telah mengganti pengacara. Baik. Nyonya Gu. Aku adalah CEO di perusahaan ini. Jika ada masalah, Anda bisa berdiskusi dengan saya. Perusahaan kalian sangatlah bagus. Aku baru saja menandatangani kontrak, tapi tak tahunya malah ganti pengacara. Sekarang orang ini masih bilang kasusku pasti kalah gugatan. Apakah kalian pikir keluarga Gu kami sangat gampang disingkirkan? Bukan begitu. Akan aku jelaskan. Pengacara kontrak ini adalah lulusan Magister Hukum Institut Brufli Prancis. Anda harus percaya pada profesionalitas kami. Bahkan jika tak ada pengacara Zhang, kami pasti akan memberikan Anda pelayanan yang terbaik. Bos Mo, kasus ini, kau ganti pengacara pun juga tidak ada yang bisa Pengacara memenangkannya. Zhang bisa memenangkannya. Lulusan hukum Prancis macam apaan kau in? Dibandingkan dengan pengacara Zhang, aku lihat kaunya saja yang bodoh, terlalu sombong.
Lucu sekali. Aku saja yang lulusan magister hukum ini, bahkan tidak bisa menyelesaikan kasusmu. Jahanilo Sampa Tak Berguna. Emangnya siapa dia? Aku sudah tahu. Pasti Zhang Xiang asal berjanji demi mendapatkan kontrak. Sepertinya kebijakan kami memecat dia sudah benar. Cepat atau lambat, orang seperti dia akan membawa bencana bagi perusahaan Apa? hukum. Kalian telah memecatnya? Benar, orang seperti dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Mangkir kerja demi menghancurkan segala cara untuk mendapatkan kontrak. Dia yang ada menghancurkan reputasi perusahaan. Perusahaan kami tidak membutuhkan orang seperti dia. Bodoh kau. Bodoh kau. If so, you. Keluargaku akan membatalkan semua kerjasama dengan kalian. Keluargaku akan bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak. Keluargaku juga tidak akan bersedia bekerja sama dengan orang-orang idiot seperti kalian. Aku akan mengadu hal ini kepada orang dalam mengenai performa buruk kerja perusahaan kalian. Gawat, jika sampai papa tahu kalau hari pertama kerja kehilangan banyak kontrak kerjasama, aku selamanya tidak akan bisa memiliki perusahaan Feng Yang. Nyonya Gu, begini saja, beri kami waktu beberapa hari lagi. Setelah kami menyelidiki kasus Anda, kami pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk menanganinya. Barsemo. Baik. Kalau begitu aku akan memberikanmu waktu 2 hari lagi. Jika dalam waktu 2 hari ini kalian masih tidak mampu menanganinya, maka kami juga tidak perlu bekerja sama dengan perusahaan kalian lagi. Kasus ini siapa lagi yang bisa mengurusnya? Penggakra Zhang. Diam. Aku tidak mau mendengar nama pengacara Zhang di kantor ini lagi. Aku tidak percaya. Perusahaan Feng yang sebesar ini, bagaimana mungkin tanpa kehadiran dia, perusahaan jadi tidak bisa beroperasi. Mo Yun, sebagai temanmu, aku jujur padamu. Kalau kasus ini tidak mungkin bisa dimenangkan, akan menyelesaikan kasus ini dalam 1 hari. Itu sama saja dengan mencari masalah sendiri. Tapi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh papaku. Aku tidak mau melewatkan kesempatan ini. Asalkan aku bisa memimpin perusahaan menjadi lebih baik, papaku baru bisa percaya kepadaku. Aku menemukan satu orang. Dia seharusnya bisa bantu. Zero. Penggakra Zhang. Cepat sekali kau kembali mendapatkan kasus baru. Jangan dibahas lagi. Perusahaan sudah memiliki pemimpin baru. Aku diusir oleh dia. Dan sekarang menjadi pengangguran. Zhang Xiang, dengar nasihatku, kasus itu. Kau dan Pak Mo sebaiknya tidak usah ikut campur. Kalau tidak, nanti kau bakalan terlibat masalah. Bang Preman, aku punya kasus yang tidak bisa dipecahkan. Apakah kau bisa membantuku? Kasus ini, kenapa kelihatan seperti kasusnya Nyonya Gu? Ini adalah kasus Gu. Kau bekerja di perusahaan Feng Yang. Benar, Bang Preman. Kau lulusan tertinggi doktor hukum. Pasti bisa menyelesaikan kasus ini. Tunggu dulu. Kasus ini membutuhkan beberapa berkas bantuan, baru bisa dipecahkan. Aku akan segera ke sana. Aku harus memperbaiki riasanku. Legging hitam. Siapa yang kau San hubungi? San. Apa? Kau yang bilang, jangan menyebut nama dia lagi. But 10 papers in a row, all published by Daxia Law Journal. Zhang San, who was called a fanatic outside the law. Selama ada dia, kasusnya pasti bisa diselesaikan. Halo. Bagaimana pekerjaan yang diserahkan kepadamu? Apakah sudah dikerjakan? Ada sedikit masalah. Jamengabungi Zhang San. Zhang San. Maksudmu Zhang Xiang ka? Dia bukannya selalu berada di kantor Feng Yang? Dia baru saja dipecat oleh Mo Yun. Tapi jika Mo Yun tahu, kalau dia adalah Zhang Xiang, Aku tidak peduli kau pakai cara apapun. Musnikan Zhang San dan teklukan wanita bodoh itu. Ini kesempatan untuk kita mengalahkan perusahaan Feng Yang. Ini ada langkah pertama yang paling penting. Pak Lin. Bagaimana kalau kau mencari orang lain untuk bermain catur bersamamu? Aku akan kembali ke perusahaan. Apakah Mo mengizinkanmu kembali? Tidak seorang pun yang mengetahuinya selama bertahun-tahun secara daring. Saya telah bergabung dengan perusahaan, mengambil alih kasusku. Aku kembali ceritakan padanya tentang titik puncaknya. Zhang Xiang. Ingat apa yang aku katakan padamu. Kamu dan mau menjauh dari kasus itu. Jika tidak, dia akan benar-benar marah. Batas. Ketika saya pertama kali memasuki bisnis ini, kalian sudah memberitahuku. Kami mempelajari hukum ini. Suara adalah keadilan. Dan keadilan ini, jangan sampai terjerumus pada apa yang disebut kekuasaan. Aku tidak akan mengambil barang-barang itu. Ayah, di mana Zhang Xiang? Ini bukan hanya kiri. Hei, itu masih putriku. Tahu untuk memberikanku teh susu. Tidak seperti bajingan itu. Hai, Ayah, ini untuk Zhang Xiang. Kau bocah kecil yang tak berperasaan. Belum menikah. Anda memutar siku Anda keluar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Gadis.
Anak itu dipecat. Apakah perusahaan Anda kekurangan jasa hukum? Kamu ingin menjatuhkannya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kamu bilang itu benar. Kapan ayah berbohong padamu? Kerumunan. Kamu sangat yakin bahwa kamu yang ada di widget adalah Sangsang. Bagaimana jika dia pembohong? Mustahil. Saya telah melihat sertifikat lingkaran pertemanannya, dan ketika aku berbicara padanya, dia memiliki pandangan yang unik tentang hukum. Namun sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Bahkan perintah Zhang Xiang untuk menandatangani RUU semua orang yang tidak bermoral memiliki. Saya sangat khawatir kamu telah ditipu. Jangan bandingkan dia dengan seorang saudara yang fanatik. Dia tidak pantas. Tapi kenyataannya adalah ini. Jika teleponnya berlawanan adalah seorang pria malang yang berminyak. Liu Tianyi. Aku melarangmu berkata begitu, saudara fanatik. Kerumunan. Kamu tidak menyukainya, kan? Kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Kenapa aku mengikutimu pulang? Kamu harus tahu dalam hatimu. Saya tidak punya energi untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Aku akan memikirkannya lagi kalau sudah selesai. Baiklah. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Apa kepanikannya? Mo selalu banyak koperasi usaha. Saya belajar tentang Sangyang. Berita pengusiran kami. Pemberitahuan penghentian kerjasama telah dikirim. Mereka tidak bekerja sama dengan sudah kita. Lama, dan biaya perpanjangan tahunan kami hingga 5 juta. Mengapa mereka harus mengatakan bahwa jika mereka Mereka melakukannya, bilang untuk bekerja sama dengan kami. Itu karena ada hukumnya. Sekarang Zhang Lu sudah pergi. Mereka tidak memiliki bekerja sama dengan kami. Mereka terlalu kejam. Mo selalu bahwa kita. Jadi, kamu beritahu mereka, penasihat hukum utama masa depan perusahaan kami ini akan menjadi gelar master di bidang hukum. Selain itu, Zhang San dan saya akan bertemu lagi. Anda membiarkan mereka memikirkannya. Apakah akan membatalkan kontrak? Bagus. Zhang Xiang lagi. Aku akan menunjukkannya pada mereka. Perusahaan kami meninggalkan Zhang Xiang. Akan ada orang yang lebih baik untuk menggantikannya. Apakah Anda sudah mengganti suta hitamnya? Saya ada di perusahaan Anda. Zhang Xiang, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu dipecat dari perusahaan? Kenapa kamu masih di perusahaan itu? Kaki ini tumbuh di tubuhku. Apakah kamu peduli kemana aku ingin pergi? Selain itu, hukum yang mana itu? Karyawan yang keluar tidak dapat muncul di unit asli. Haha, aku tahu. Kamu datang ke sini dengan sengaja. Itu sebuah lelucon, bukan? Psikopat. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kangen kamu. Kamu tidak merasa penampilanmu bagus. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku sedang melihatmu. Wajah Laumo. Bersabarlah denganmu lagi dan lagi. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Berikan aku teleponnya. Mengkilap. Bagaimana ayahku untuk merekrut Anda ke firma hukum? Aku akan bilang bagaimana setelah kamu pergi. Perusahaan koperasi tersebut. Semua kontrak dikirim untuk mengakhiri kontrak. Kamulah yang ada di belakangmu. Aku ingin melihat apa yang kamu kirimkan pada mereka. Jangan tergila-gila di sini. Aku beritahu padamu. Tanpa persetujuan saya, periksa telepon saya secara pribadi. Tindakan yang melanggar hak privasi. Aku bisa menuntutmu. Untungnya, itu cepat. Jika saya sedang online, berbincang dengan netizen tentang Sao, beritahu Mo. Dia harus membuat lelucon selama sisa hidupnya. Saya pikir kamu punya rasa bersalah. Tidak menyangka kau muncul ke permukaan. Kelihatannya seperti anjing. Tanganmu sangat kotor di belakangmu. Angin telah mengangkatmu selama bertahun-tahun. Aku tak percaya kau mencoba memamerkannya di belakangmu. Bahkan jika itu seekor anjing. Anjing juga tahu cara menjebaskan ekornya kepada pemiliknya. Kamu mengatakannya lagi. Zhang Xiang, Anda juga seorang pengacara. Kamu harus tahu, tindakan Anda telah merupakan kejahatan komersial. Lihatlah, kamu adalah firma hukum demi karyawan lama. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang, segera. Pergi ke perusahaan dan jelaskan. Jika tidak, kerugian ini aku akan menaruhnya di kepala kamu. Bukan Zhang Xiang. Cara aku memandangmu seharusnya juga dia hanya seorang pengacara yang tidak punya uang dan kekuasaan. Baiklah. Jika kamu mendengarkan, aku masih bisa membawamu ke industri itu. Pijakan. Anda memberi saya pijakan dalam industri ini. Aku sangat takut. Aneh mengapa orang belum datang. Mo selalu orang seperti ini yang menghadapi hal yang tidak tahu malu. Langsung dalam industri. Beri dia larangan. Zhang Xiang. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, bekerja sama atau tidak? Sekretaris Zhang. Ini dia. Kami datang. Pemberitahuan untuk turun setelah Zhang Xiang meninggalkan firma hukum aslinya. Pembalasan yang disengaja mengambil sumber daya pelanggan. Korupsi moral. Memblokir mereka di industri. Total saya. Lakukan apa yang dikatakan Liu Tianyi. Bagus. Zhang Xiang melihat. Biarkan Anda kehilangan reputasi Anda. Hanya sekedar kata dari saya. Kapan firma hukumnya? Itu tergantung kamu. 4 mata. Saya merasa Anda sangat bermusuhan terhadap saya. Kita sudah melihat. Tidak. Ini bukan untuk mengobati nengat. Sikap dasar.
Orang-orang seperti Anda yang makan dan mati tidak layak dihormati. Memotong, tidak masalah. Zhang Xiang, kamu juga tidak berpikir Anda tidak dapat hidup tanpa angin. Untuk mengatakan yang sebenarnya padamu, aku dan Zhang San daring selama bertahun-tahun dan dia akan datang padaku nanti. Tidak tahu kapan waktunya tiba. Setelah perusahaan koperasi tersebut mengetahui akan memilihmu atau bagaimana memilihnya. Avatar ini. Sutra hitam ini tidak bisa. Dia seorang putri kecil. Terlihat bagus. Tampan. Lihat lagi dan aku akan menaruh bola matamu menggali untukmu. Zhang Xiang, apakah kamu tahu sekarang cara-cara sok suci milikmu itu betapa konyolnya? Kamu melakukan ini padaku. Apakah ayahmu tahu? Ayahku? Kau masih saja mengancamku dengan ayahku. Aku adalah putri ayahku, ketua grup Feng Yang. Aku mau buka siapa? Bukankah itu hanya sebuah kata? Lagi pula ayahku sudah memberitahuku. Kau hanya campuran untuk mati. Sebuah firma hukum yang mengkhususkan diri dalam mengenal penambang. Dia sudah lama mencoba mengusirmu. Hanya saja, kita belum menangkap arusnya. Total saya. Kamu harus tahu. Di balik kasus ini, dia mengambil peran yang hebat. Menurutku kamu tidak punya. Pergi ke air berlumpur ini. Jika Anda ingin melewati ini, untuk memulai popularitas angin. Faktanya, melalui kasus lainnya. Saya tidak melakukannya untuk ketenaran. Yang aku inginkan hanya 4 kata. Adil. Ketelan. Aku tahu. Anda menyelidiki kasus ini sendirian. Pasti sulit. Mengapa Anda tidak nongkrong di firma kami? Tulang-tulangku yang sudah tua juga ingin menyumbangkan sedikit panas limbah untuk masyarakat ini. Bagus. Mau benar-benar mengatakan begitu. Ayahku memberitahuku, hal yang paling disesalkan adalah untuk merekrut Anda menjadi seorang pengacara. Dasar tikus sialan, memecahkan panci Sulaumo. Hei, apakah kamu kenal baik ayahku? Matang. Harga diri tanpa superioritas dan inferioritas. Ayo, keamanan. Tunggu. Total saya. Biarkan saja cacing ini pergi. Terlalu murah untuknya. Anda telah menunggu untuk mati, tertiap angin selama bertahun-tahun. Sebelum berangkat, juga menghilangkan banyak sumber daya pelanggan. Apakah Anda tidak akan membayar kerugian ini? Jadi apa yang akan kamu lakukan? 10 juta. Keluarkan 10 juta ini. Dan dalam jangka waktu 5 tahun, tidak terlibat dalam industri yang berhubungan dengan hukum. Kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, Xiang Zhe. aku akan menganggapmu sebagai milikku secara kantor polisi. Bukan Zhang Xiang, saya sudah melihat perawatan Anda. Gaji tahunan 1 juta. Kompensasi 10 juta seharusnya sangat wajar. Kangen kamu. Apakah kamu yakin tidak ingin menaruh ini? Ceritakan padamu tentang hal itu. Aku tidak bisa memberitahu ayahku apa hubungannya denganmu jika tidak kompensasi. Atau aku akan menemuimu di pengadilan. Apakah Zhang Xiang melihatnya? Setelah meninggalkan perusahaan, kamu bukan apa-apa. Aku menasihatimu atau cepatlah dan ganti rugi. Jika tidak, di masa mendatang. Tidak ada tempat bagi Anda dalam industri ini. Hanya karena Anda tidak memenuhi syarat. Nada yang sangat besar. Menurutmu kamu itu apa? Total saya. Kamu baru saja mengatakan kamu akan bekerja dengan Zhang San. Apakah ada kemungkinan? Saya Zhang San. Kamu Kento. Aku bilang aku Zhang San. Kenapa kamu begitu bersemangat? Zhong San. Dia adalah profesi hukum. Figur tituler. Sama seperti kamu adalah pecundang yang malang. Juga cocok dengan Zhang San. Total saya pikir Anda benar untuk memecatnya. Jika tidak ini. Cepat atau lambat, kita akan merusak reputasi Aku kita. tahu kamu ditakdirkan untuk menjaga sedikit harga diri terakhir itu. Tapi kamu tidak boleh meniru Zhang San. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang mempercayainya saat ini. Sudah cukup. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Keluarkan 10.000. Menandatangani perjanjian kompensasi. Pergi kau. Kamu ingin aku mengganti rugi. Itu sungguh seperti mimpi pada siang hari. Belum lagi dengan ditutupnya perusahaan-perusahaan tersebut. Aku tidak punya ide. Bertahun-tahun di perusahaan ini sendirian. Performa diciptakan untuk angin. Saya belum meminta kompensasi kepada Anda. Dan kau mengancamku. Bagaimana dengan wajahmu? Diam kau. Apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Anda satu-satunya yang makan dan mati setiap hari. Juga dengan perusahaan untuk melengkapi kinerjanya. Baiklah. Berhenti bicara. Anda sendiri adalah seorang pengacara. Anda tahu, membocorkan rahasia dagang. Sifat seperti apa? Berhentilah meminta masalah. Total saya. Jangan berbicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu. Saya pikir dia hanya tidak mau membayarnya. Jika begitu, Kimanan. berikan aku ini. Memakan serigala yang hanya melihat diri sendiri dari dalam dan luar. Ke kantor polisi. Moyun, kau melakukan ini padaku. Kamu akan menyesalinya. Menyesal aku hanya senang menyingkirkanmu untuk perusahaan.
Zhong Xiang. Anda akan dipenjara. Refleksi reflective. Setelah kamu keluar, mungkin aku akan bersikap baik. Memberi Anda pekerjaan memindahkan batu bata. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Anda. Presiden Lin. Lin Wanru. 10 juta, Ken? Aku mengembalikannya padanya. Bagaimana kamu bisa datang dan bagaimana menjadi presiden? Ketahui identitas asliku. Apakah itu menarik? Bersemangat. Aku sudah memberimu uangnya. Mulai sekarang. Zhang Xiang adalah laki-laki saya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Sejauh yang saya tahu, Lin Wanru seharusnya tidak orang yang sangat impulsif. Murphy. Memperlambat. Aku tidak percaya ada 10 juta di sini. Aku tidak tahu di mana kamu mendapatkan orang itu. Purapura menjadi Tuan Tapi Lin. kamu tidak bisa menipuku. Saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya kepada Anda. Mowi hanya pergi selama beberapa hari. Kot banyak banget hantu dan hantunya. Anda. Mohon maaf kepada Tuan Lin. Moth. Tuan Lin. Tapi aku berkewajiban untuk mengingatkanmu. Jabaru Baruja 5 tahun. Seorang pria lumpuh yang tidak bisa melakukan apapun. Apakah Anda yakin ingin makan untuk ini? Orang yang tidak berkarakter menghabiskan 10 juta ini. Ketika Anda mengetahui identitas aslinya, kamu tahu bahwa hari ini kamu. Betapa bodohnya itu. Identitas sejati. Apakah ada kemungkinan? Saya Zhang San. Apakah dia benar-benar John Doe? Saudara yang fanatik, saya ada di lantai 123 di firma di ini mana? sekarang. 123. Aku tidak pantas bekerja sama denganmu. Sudah berakhir. Dia benar-benar Zhang San. Tidak apa-apa. Semuanya masih pada waktunya. Dengan persahabatan saya dengan Zhang San selama bertahun-tahun, aku akan meminta maaf sekarang. Semuanya masih pada waktunya. Tuan Mo. Jangan tertipu olehnya. Ini buktinya. Aku akan meminta maaf sekarang. Apakah itu mungkin? Ini Zhang San. Melihat kami dan Pang itu sebuah gambar konfrontasi. Jadi ada kesalahpahaman. Jika Zhang Xiang adalah Zhang San, bagaimana dia bisa merendahkan petugas perusahaan kami? Ya, benar. Seperti ini. Zhang Xiang karena kamu. Biarkan aku di depan Zhang San meninggalkan kesan buruk. Kamu memberiku penantian. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Untungnya, saya menghentikannya tepat waktu. Atau wanita bodoh ini akan mengetahuinya. Zhang Xiang adalah bisnis Zhang San. Rencananya gagal. Gadis kecil mana yang sedang kamu bicarakan? Seorang teman internet yang telah kenal selama bertahun-tahun. Oh, benar. Saya meminta Mo untuk mengembalikan uang itu kepadamu. Adapun untuk bergabung dengan Lin, atau lupakan saja. Saya baru saja menghabiskan 10 juta. Ini tidak akan membuat Anda terbodah. Anda tidak menguji kader. Mudah membuat kesalahan. Bagaimana jika aku memberitahu? Aku akan sangat senang. Kamu berhenti. Lim sudah memberitahumu. Mo dan saya sedang mengerjakan kasus itu. Jika tidak terduga, saya seharusnya tertangkap. Aku tidak ingin kamu marah. Menjadi sasaran. Anda sedang berbicara tentang apakah itu Liu Tianyi? Ham, dia harus tahu identitas asliku. Itulah mengapa aku tidak sabar. Ingin membawaku dari angin. Pisahkan. Maksudmu mengatakan, mereka memulai untuk angin disintegrasi. Itu benar. Kasus Villa Genting. Apakah itu seharusnya? Apakah korban Chi Han Feng dihukum mati dengan penangguhan hukuman? Itu karena para saksi itu. Semua bersatu merevisi kesaksiannya. Di balik ini, pasti ada seseorang yang mengendarainya. Saya pikir itu karena penelitian saya. Biarkan orang di belakangnya rasakan krisisnya. Itulah sebabnya mereka Liu Tianyi bidak catur ini. Jika saya mengikuti garis ini, aku pasti bisa mengeluarkan orang ini. Lalu kau tinggalkan angin sekarang. Cara mendekati Liu Tianyi. Pertanyaan bagus. Mengguncang orang. Sedang berjalan. Bagaimana dengan orang-orang yang sedang kamu Segera bicarakan? tiba. Bagaimana Anda bisa yakin? Dia harus bisa memasuki angin. Berdasarkan kasus Go. Dengan kemampuan si idiot Liu Tianyi itu, dia tidak bisa menyelesaikannya. Saudara Xiang. Saya tidak dihubungi selama 2 tahun. Kontak pertama adalah untuk membiarkanku ketika kuli. Katakan, bagaimana kamu akan menyuapku? Kamu serius?
Seseorang ada di sini. Pantas saja kau tidak menghubungiku selama ini. Ada seseorang di luar sana, bukan? Eng Xiang. Ini, Ya, dia. Nama saya Ye Qian. Adalah muridnya. Benar. Zhang Xiang. Dan tunangannya. Zhang Xiang. Anda bahkan tidak membiarkan murid-murid Anda pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sangat polos terhadapnya. Kamu memanggil seseorang manis di tempat tidur. Bagaimana sekarang? Aduh Bibi. Kamu berhenti sejenak. Tolong, aku masih di suatu tempat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya. Kau tahu aku sedang menangani kasus itu. Pria di belakang mereka. Ada aksi. Aku butuh kamu untuk bekerja sama denganku. Apa yang kamu katakan? Ini kasus genting villa milik Cihan Feng. Benar. Bagaimana Anda ingin saya bekerja sama Aku dengan butuh Anda? kamu untuk masuk ke dalam angin. Untuk mengawasi seorang pria bernama Liu Tianyi. Berpartisipasilah dalam kegiatan mereka yang sedang berlangsung. Dalam kasus pelanggaran permainan Gu. Saya menduga kedua kasus ini saling terkait. Tapi saudara Siang, apakah kamu tidak terbawa angin? Dia dipecat. Sekarang gelandangan. Kamu dipecat. Tidak, bagaimana aku bisa? Kamu benar-benar dipecat. SSSD. Kerahasiaan. Namun, Zhang San, seorang fanatik yang tidak mengikuti hukum. Suaramu kecil sekali, Tante. Berita besar. Kru kami Zhang San, fanatik extralegal Zhang San. Saya dive cat. Fitnah. Ikut. Perusahaan memperlakukan Anda dengan baik. Apa yang Anda maksud dengan meninggalkan pekerjaan Anda secara kolektif? Total saya. Kami hanya melihat-lihat. Wajah Zhang Elfei bergabung dengan firma hukum. Sekarang Zhang Lu sudah pergi. Kita tidak harus tinggal di firma itu. Apakah Siang-Siang mendorong Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda? Tidak apa-apa. Ayo. Bagaimanapun dengan orang-orang seperti Zhang Xiang, itu bukan hal yang baik. Total saya. Pemberhension Zhang Lu. Keputusan terburuk yang pernah kamu buat. Pemberitahuan kepada pemegang. Total saya, EDAPA. Karena tim inti dan pengunduran diri Zhang Elfei, banyak kasus dan proyek kerjasama. Semua memasuki fase shutdown. Saat ini, tidak ada seorang pun di lembaga itu yang dapat Kamu mengambil alih. melihat, lalu pergi untuk merekrut. Apa yang dimakan oleh personel? Apakah saya harus mengajarkan Anda sesuatu seperti ini? Bagus. Zhang Xiang, jika Anda menemukan kesempatan, aku belum selesai denganmu. Mo Yun. Faktanya, pengunduran diri kantong-kantong anggur tersebut itu bukanlah hal yang baik. Agar bisa lebih banyak lagi orang-orang hebat bergabung dengan kami. Nyonya Gu akan segera datang. Belum ada rencana. Kejadian ini terjadi lagi. Apa yang kamu ingin aku katakan pada ayahku? Jangan khawatir, bukankah masih ada aku? Lagi pula aku juga seorang LLM. Serahkan saja padaku. Tunggu aku dengan sengaja di pengadilan. Tersat di rumah. Tanpa angin Zhang San. Tunggu saja sampai selesai. Hai, ketika Anda membaca Shuo, apakah ada siswa yang bersedia datang? Kondisi dapat didiskusikan. Ini dikirim ke pintu. Biarkan aku mengambil kesempatan pada angin. Total saya, seseorang di luar pintu untuk melamar. Mengatakan itu adalah murid Zhang San. Katakan padanya untuk masuk. Memang benar Zhang San memintamu untuk datang. Itu benar. Tentu saja, Zhang San tidak menyerah padaku. Total saya. Ini agak terlalu kaku. Apa maksudmu? Baru kemarin Zhang Xiang tahu hal tentang kamu mengenal Zhang San. Hari ini datanglah seorang yang memproklamirkan diri. Zhang San, pria pelajar. Kamu seharusnya tidak. Sebenarnya itu dikirim oleh Zhang Xiang. Silakan. Kamu terlalu sensitif. Aku baru saja berlari. Perusahaan Anda sedang merekrut atas nama seorang guru. Itu hanya pengobatan yang lebih baik. Ini juga tidak bagus. Mesya. Aku harap kamu bisa datang. Bukti yang meyakinkan. Itu beneran, Du. Apakah ada yang perlu dipertanyakan sekarang? Total saya, Nyonya Gu sudah tiba. Menata ruang tamu. Bagaimana dengan paket yang saya inginkan? Nona Gu, mohon tunggu sebentar. Barangnya akan segera sampai di sini. Apakah menurutmu waktuku? Tiu tidak bernilai banyak, bukan? Aku memberimu kesempatan untuk menjadi populer. Adalah milikmu sendiri, jangan disayangi. Kerjasama dibatalkan. Ngomong-ngomong, tuanmu semacam mengingatkanmu. Nanti saja jangan jadi orang yang suka minum anggur. Mereka semua pergi ke firma hukum. Ku Thailand. Saya juga ingin mengingatkan Anda satu hal terakhir. Kasus Anda, tidak seorang pun dapat menyelesaikannya. Anda masih memiliki kesempatan untuk membatalkan kasus tersebut. Jika tidak. Kamu tidak akan bisa pergi. Kamu mengancamku. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Lawanmu, keluarga Tian, berdiri di belakang. Siapa ini? Apa yang sedang kamu bicarakan? Anda menimbang dengan hati-hati. Maafkan saya, Nona Gu. Aku terlambat. Nona Gu,
Aku sudah menunggu begitu Yang lama. ini adalah mahasiswa fanatik ekstralegal Zhang San. Dia juga pengacara Anda. Ke Thailand. Aku baru saja berbicara Saya dengan sudah guruku. menggebangi Kasus ini. Anda bisa percaya pada kami. Aku masih percaya. Catelyn, ini tidak akan terlambat. Tuan Lin, ini tidak terlalu bagus. Apa yang kamu katakan lagi? Ini saya, pengacara khusus Lin. Bos bersimpati dengan bawahannya. Apa yang salah dengan itu? Sayang sekali. Bagus. Jangan buang-buang waktuku dengan menghabiskan begitu banyak uang. Dapatkan pakaian ini untukmu. Bukannya saya yang ada di kursi pembela hari ini. Sebenarnya tidak perlu. Waduh. Anda? Kaliur sekarang mewakili. Gambar Lin. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa memperhatikan? Ham. Tetapi, bagaimana cara Anda datang untuk hadir? Kasus pelanggaran game Gu. Aku kembali Selidiki itu. Menemukan ini Tian. Agak menarik sih. Anda menemukan pria di balik. Tidak. Hanya ditemukan. Orang yang telah menyuntikkan modal ke Tian adalah seorang pria bernama perusahaan modal Fuhui. Jika Tian kalah dalam gugatan hari ini, beberapa orang harus tidak sabar. Apa yang kamu cari? Orang yang menarik muncul. Tuan muda yang ditugaskan ke agen. Apa kabar? Zhong San telah dipindahkan dari Fengyong oleh saya. Selamat Tian memenangkan kasus ini. Saya dapat mengambil kesempatan untuk mengambil Moyun saat itu, bahkan jika mau kembali ke rumah tanpa rasa khawatir. Itu tidak membantu. Aku mendengar bahwa murid Zhang San terlibat dalam kasus tersebut. Zhang San, pria sialan itu hantu. Tetapi, bukti kunci. Saya sudah mengganti paketnya. Kali ini angin. Tidak ada keraguan bahwa kekalahan. Tapi ingat, adanya angin telah mengancam Tuan Muda. Jika kali ini kau tak membawa angin. Kita berdua tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Bagian dalam harus dipadukan dengan bagian permainan yang bagus. Liu Tianyi. Zhong Xiang, mengapa kamu di sini? Aku datang untuk mendengarkan. Itu kamu. Sebagai penggugat, pengacara advokat, dan terdakwa. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kamu mendengar semuanya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Siapa tuan muda yang ada di mulutmu itu? Hahaha. Apa yang membuatmu berpikir? Aku akan beritahu kamu. Zhong Xiang, kamu telah dipecat. Menurut Emu, Moyun, si idiot itu akan percaya padamu. Anda, Tapi itu hanya satu. ayu hanya sika anjing yang tersat. Setelah Tian memenangkan kasus ini, angin tidak akan ada lagi. Kemudian, Tidak peduli apa yang kamu lakukan, akhirnya sudah ditakdirkan. kembali. Beritahu kalian semua bahwa yang disebut tuan muda, suatu hari nanti, aku akan menemukannya. Ngomong-ngomong, satu kata lagi, angin telah membawaku masuk. Tidak bisa runtuh. Nanti kita lihat saja. Pengadilan Rakyat Lincing terima gugatan Gu terhadap Tian. Kasus pelanggaran permainan. Sekarang sidang pengadilan. Mohon kedua belah pihak mulai menyajikan kasus di dalam kotak berkas. Dijelaskan dengan jelas. Bagaimana Tian meniru klien kami. Silakan mengadili sesuai hukum yang berlaku. Kami melakukan investigasi mendalam bahwa bukti yang mereka berikan tidak cukup. Tuntut kami atas pelanggaran. Untuk menyimpulkan hal di atas, game yang dikembangkan oleh Tian, Dunia Mimpi, dengan klien kami, pengembangan permainan, karir pertambangan, baik dari segi alur ceritanya, atau mainkan di atas, ada yang sangat mirip. Asli sesuai negara Hukum kita. perlindungan kekayaan kami pikir, pelanggaran permainan yang dilakukan terdakwa adalah benar. Pertahanan. Klaim terhadap penggugat. Apakah ada keberatan? Kami memiliki keberatan. Minta pembela untuk menyatakan. 2 permainan. Milik yang salah. Sandbox membangun kelas permainan. Mainkan game seperti itu. Sebagian besar tercermin membangun dan bertahan hidup. Pada titik ini, Game kotak pasar di seluruh dunia. kurang lebih sama saja. Jadi menurutku, penggugat memiliki informasi tentang kami. Plagiarisme permainan. Tidak benar. Pihak kami sedang melakukan pemetaan pengaturan karakter. Perbedaan dibuat dengan karir pertambangan dan proporsi bahan jenis ini. Lebih dari 31% perpustakaan materi game dan tidak melebihi. Plagiarisme yang teridentifikasi berada pada kisaran 0%. Selain itu, menurut kami, tawarkan waktu pengembangan game Defender. Dunia mimpi daripada pembela karir pertambangan. Advokat 45 hari lebih awal. Oleh karena itu, menurut saya, plagiarisme sejati seharusnya penggugat. Penggugat asli sebenarnya seorang plagiator. Aku masih punya Tianxi ini. Membenci kejahatan sebagai kebencian. Aku tidak menyangka mereka akan berteriak tangkap pencurinya. Sebut saja grup Tian. Bisnis yang sangat besar. Bagaimana Anda bisa menyalin produk Gucci? Ingin aku katakan, itu Nyonya Gu. Apa gunanya kayu? Kamu Kentet yang asli. Nama belakangnya kamu masih punya rasa malu. Anda tidak hanya menjiplak, kamu masih melawan balik. Kamu selama bertahun-tahun, apakah Anda tinggal dengan anjing? Ku Thailand. Perhatikan gambar Anda sendiri. Ini adalah pengadilan. Di depan fakta nyata. Kecerdasan kecil yang Anda miliki pada awalnya, itu tidak masuk hitungan sama sekali. Dasar anjing babi.
Apakah kamu masih pantas dengan kualitasku? Tahu lebih awal jadi. Pada awalnya, aku seharusnya tidak membiarkanmu. Izinkan Anda mengunjungi perusahaan kami. Kasunian. Pertahanan. Pernyataan Anda, apakah ada dasar fakta? Penjembangan Game Sandbox. Berdasarkan kode yang mendasarinya. Kode dasar kami. Waktu pengembangan 45 hari lebih awal dari GU. Ini adalah bahannya. Materi yang diberikan oleh terdakwa adalah benar. Penggugat. Oleh karena itu kami mengajukan gugatan hukum. Penggugat. Penolakan semua klaim oleh penggugat. Dan bertanya kepada penggugat. Di semua platform publik. Pihak kita mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Dan kerugian ekonomi bagi kita. Dan hilangnya reputasi. Memastikan kompensasi. Apa yang harus dilakukan? Situasinya sangat buruk bagi GU. Jika tidak ada inventaris gugatan hukum ini, GU pasti akan kalah. Aku sudah menduganya sejak lama. Penasihat hukum yang berlawanan akan melakukan pada materialnya. Mereka ingin mendapatkan. Aku tidak akan pernah berpikir. Apa yang kamu katakan adalah tunggu acaranya. Jika penggugat tidak ada fakta lain yang dapat dijadikan dasar, berikutnya akan mengucapkan kalimat. Bahkan jika membiarkanmu tahu bagaimana dengan itu, kamu masih tidak bisa berhenti. Penghancuran angin. Kami tidak memiliki keberatan, menghormati hasil persidangan. Apa yang kamu katakan? Aku menghabiskan banyak uang. Mohen yang berperkara adalah untuk membiarkanmu mengatakan sebuah kata. Mengermati keputusan pengadilan. Ku Thailand. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, kasus ini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk tidak percaya kejahatan ini. Juga ketokan APA. Zhang Xiang bisa menyelesaikannya. Sekarang Murid Jongsan. Semuanya sudah keluar. Tidak kalah dalam kasus tersebut. Terima kasih, Ibuku, atas kemurahan hati Anda. Sangat bagus. Aku tidak berpikir. Kamu angin. Ini adalah aib industri. Kamu tunggu saja sampai selesai. Ingin menurunkan angin yang denganmu. Tidak cukup. Putusannya sekarang akan diumumkan. Mohen tunggu sebentar. Pengacara untuk penggugat. Apakah ada pernyataan lebih lanjut? Sudah cukup. Ye Qian, kasusnya sudah hilang. Anda sekarang berada di gangguan terhadap perintah pengadilan. Siapa bilang kita harus kalah dalam kasus tersebut? Hal-hal yang terjadi saat ini, kamu masih ingin mati dengan mulut bebek yang keras. Siapa lagi Murid John Doe Jongsan. Mengajarkan Anda di pengadilan. Jangan menyerah saat kamu mati. Sepertinya Zhang San, itu bukan hal yang baik. Kamu seharusnya senang. Hari ini di pengadilan. Jika tidak, dengan baru saja mengatakan kalimat itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tuan Hakim, pengajuan saya kepada terdakwa mempertanyakan. Penggugat tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Bahan-bahan ini. Semuanya diaktakan. Benar sekali. Siapa bilang aku mempertanyakan? Keaslian bahan. Yang saya pertanyakan adalah, bahan-bahan ini, apakah itu benar-benar milikmu? Apakah Anda punya bukti? Karena kamu sangat tak kenal takut. Pasti sudah ada di saat bertukar bukti, menutup kamera. Tapi sayang sekali, aku salah satu dari teman lama yang pernah bekerja di angin. Hobi yang biasa, itu hanya pakaian cinta. Kamera lubang jarum. Fitnah. Sebuah fitnah yang nyata. Apa itu hobi? Kamera lubang jarum. Ini aku. Untuk ini, jaminan keamanan informasi. Bukan karena sudut ini terlihat bagus di kaki. Akan lebih baik jika kamu tidak menjelaskannya. Jangan beritahu siapapun lagi. Tolong. Muster Hill. Bagaimana tentang kejutan bukan kejutan? Tidak terduga. Tidak. Anda tidak dapat menaruh video ini. Tuan Liu terlihat sangat gugup. Apa? Saya takut dalam video itu. Lihat APA. Bukankah seharusnya kamu menemui seseorang? Putar videonya. Aku mendengarkan Ye Qian. Wanita jalang itu sedang berpikir. Terobosan mereka adalah kode yang mendasarinya. Cukup pindahkan bahan ini. Mereka pasti akan kalah. Apa ini? Di bawah lampu hitam. Keluar dari tahi lalat. Saya akan katakan, firma hukum Di saya. industri. Itu terkenal. Reputasi baik. Dia tidak mungkin mengatakan sesuatu. Kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Tuan Hakim. Video menunjukkannya dengan sangat jelas. Pihak lain dan firma kami. Kolusi antar staf. Jadi saya mempertanyakan. Bahan masing-masing diserahkan adalah materi yang diserahkan oleh klien kami. Liu Tiani. Anda. Aku akan melihatnya. Kamu bukan apa-apa. Tentu saja, kaulah orang yang baik di dalam. Wanita Bao. Beranikah kau memukulku? Bahkan jika kasus ini, bagaimana kalau kamu menang? Perusahaan seukuran Anda di depan pria besar sungguhan tidak layak disebutkan. Anda dapat menekannya sampai mati dengan santai. Memberimu cara untuk hidup. Apakah kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Perhatian terhadap disiplin pengadilan. Agen ad litem. Putusannya sekarang akan diumumkan. Semua Bangkit. Gugat Fanggusi. Penuntutan Pembelain. Kasus pelanggaran Tian. Memenangkan kasus.
Kamu adalah murid kecil yang sangat bergantung. Itulah yang kamu katakan. Kenapa rasanya begitu asam? Jangan. Itu adalah tindakan heroik yang telah saya lakukan. Mencampur adukan, maka tak bisa melepaskan diri. Apakah kamu sudah jatuh cinta padaku? Bagaimana jika aku bilang iya? Itu. Sekarang. Di belakang layar. Langkah pertama telah dihancurkan. Selanjutnya tunggu saja untuk menarik ular keluar dari lubang. Aku sangat percaya padamu. Anda membantu orang luar berurusan denganku. Moyun. Kamu mendengarkan aku menjelaskannya. Gulungan. Saya sekarang secara resmi memberitahukan Anda. Kamu dipecat. Apa? Kau biarkan aku berguling dan memecat saya. Siapa yang saya lakukan ini? Ken Lo. Kamu terlalu baik untuk pergi. Aku punya emas di wajahku. Total saya punya rekamannya di sini. Apakah kamu ingin mendengarnya? Bahkan jika kamu, bagaimana Anda bisa mengetahui kebenarannya? Kamu telah dipecat. Moyun, si idiot itu akan mempercayaimu. Kamu sekarang. Ayu hanya sika anjing yang tersesat. Setelah Tian memenangkan kasusnya, Angin akan berhenti ada. Itulah yang kau katakan. Bagiku gulungan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Hahaha. kamu sudah mengetahuinya. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura. Aku punya pertarungan. Kamu hanya. Katakan APA. Kamu memecatku. Hahaha. Liu Tianyi, apa yang akan kamu lakukan? Tuan-tuan. Bos besar kami. Dia bilang dia akan memecatku. Bagaimana menurutmu? Pada awalnya kami sedang mencari. Wajah Liu Elve muncul. LV, Lu. Kamu harus pergi. Kami juga pergi. Bos ini adalah pemborosan yang tidak kompeten. Sesuatu untuk diderungkan dan membunuh seeker Kelada. Aku sudah selesai. Kami bukan ribuan. Aku berhenti. Kerumunan. Kamu tidak akan berpikir periode waktu ini. Aku tidak melakukan apapun saat melawan angin. Angin. Saya sudah lama tidak bermargamo. Kalian semua. Kejutan. Kesalahan. Itu semua adalah kamu. Disebabkan oleh satu tanggon. Jika tidak. Anda memecat Sang San. Aku tidak punya kesempatan. Serahkan pada tanganmu sendiri. Apa Hang San? Apa maksudmu? Hahaha. Oh, kamu masih belum tahu. Zhong San. Ini Zhong Xiang. Kamu memecat dirimu sendiri. Waduh. Aku hanya cukup lengkungkan beberapa kata api. Kamu memecat dirimu sendiri. Orang yang sudah lama mendambakan. Katakanlah kamu bodoh. Aku sangat menyanjungmu. Kamu bajingan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi sekarang. Asalkan kamu menikah denganku. Sion, naiklah ke tempat tidurku. Aku mungkin bisa menunjukkan belas kasihan. Jaga perusahaan Anda tetap berjalan. Bermimpi. Bersulang untuk tidak makan dan menghukum anggur. Lepaskan tuanmu. Sejak di luar negeri, aku ingin tidur denganmu. Karena kamu sangat tidak menghargai. Maka aku harus menggunakan yang kuat. Itu ilegal bagi Anda untuk melakukan hal itu. Liar. Berdiri di belakangku. Tapi Zhao Nan dari keluarga Zhao kota kekaisaran. Bahkan jika aku membuatmu tertidur, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan setengah kata pun. Aku menasihatimu. Mari kita pikirkan lagi. Bagaimanapun. Dan kamu tidak menginginkan ayahmu. Firma hukum yang bekerja keras itu bangkrut. Liu Tianyi, kamu bajingan. Ayahku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Amo. Aku katakan padamu, Amo. telah menjadi target Zhao Uzhu. Hanya masalah waktu sebelum semuanya berakhir. Aku menasihatimu. Hanya pada diriku. Dia memiliki temperamen yang kuat. Aku akan melihatnya nanti. Kamu sedang di tempat tidur. Tidak begitu sulit. Ayo. Bawa dia ke ruang tunggu. Aku sudah selesai. Setiap orang punya bagiannya. Kamu bajingan. Kau biarkan aku. Kamu panggil Semakin keras kamu berteriak. Semakin bersemangat aku. Hahaha. Membawa pergi. Hentikan. Menurutku siapa dia? Aslinya adalah Dipecat. Seekor anjing hilang. aku benar-benar tidak menyangka kamu akan kembali untuk wanita ini. Saudara yang fanatik. Selamatkan aku. Simpan Sizirang Untuku. Tangan di atas. 1 dihitung sebagai 1. Terkena setengah mati. Putar ke kantor polisi. Jangan Datong Hai. Kamu tenang saja. Kondisi apa yang kamu inginkan? Aku berjanji padamu segalanya. Jangan sakiti putriku. Oh. Kondisi apa saja yang disetujui? Millimeter. Lalu biarkan Zhang Xiang. Datanglah dan ambillah tempatnya. Master Hill. Anda mengubah suatu kondisi. Selama aku bisa melakukannya, aku semua bertemu denganmu. Kalau begitu jangan bicara. Malam ini, putri Anda. Dan Zhong Xiang. Hanya satu yang bisa hidup. Bagus. Saya setuju untuk bertukar. Sang Siang. Anda. Dari awal. Dia seharusnya memikirkan mau rencanakan. Tetapi, lihat aku dari saat ini. Miliknya sendiri. Itu sudah aku. Aku yang dulu. Putri Anda. Meskipun temperamennya tidak terlalu baik, tapi kecantikan yang begitu besar, dimanjakan. Apakah itu aku tidak bisa mengizinkan? Hilang.
Bukan Kwai Du Zhongsan. Berpikir secara menyeluruh. Biarkan Moyun pergi, karena kamu menandai dirimu sebagai aku. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Jangan khawatir, nilai Anda dapat dibandingkan dengan wanita ini terlalu besar. Karena Anda sudah diantar ke pintu, aku tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Liu Tianyi, jika kau berani menyakiti saudara yang fanatik, aku belum selesai denganmu. Zhongsan. Aku tidak menyangkal. Sebagai seorang pengacara, kamu memang punya beberapa kemampuan langka di dunia. Tetapi Sedikit campur tangan. Kamu tidak seharusnya bertanggung jawab. Kamu melakukannya karena kasus Villa Genting. Beritahu saya, siapa yang mengirimmu? Ingin tahu kehidupan selanjutnya. Serahkan padaku. Berikan aku untuk membunuhnya. Jangan katakan Anda akan mempelajari hukum sendiri. Kami orang hukum, tidak mampu kehilangan pria ini. Jangan diam saja. Lakukanlah. Berikan semuanya padaku. Jangon Bayarkan Marika pergi. Liu Tianyi, beritahu saya, siapa yang mengirimmu? Anda bekerja sama secara aktif. Anda juga bisa mendapatkan keringanan hukuman. Memiliki sejenis. Kau baru saja membunuhku. Rasanya, tidak bisa bertanya apapun. Taruh mereka, kirim ke kantor polisi. Anda Ikuti angin. akan mati. Saudara Xiang, Kerja bagus. Saudara yang fanatik, apakah kamu baik-baik saja? Tidak di tempat yang terluka. Aku yang dulu. Masalah ini sudah terpecahkan. Lalu saya, ayo kita pergi dulu. Pergi. Kamu, NAK. Jam berapa sekarang? Juga bermain catur satu. tidak bagus. Modong, ada banyak perusahaan. Usulkan kepada kami tentang pengertian. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya karena bayi perempuan dan memecatnya. Jika tidak, Anda berpikir dengan Liu Tianyi, dengan apa angin? Terpaksa ke dalam situasi seperti Apa itu. yang sedang Anda bicarakan? Anda Memakat Zhong Xiang. Saudara yang fanatik, aku tidak bermaksud salah paham padamu. Persahabatan kita sudah lama. Kamu harus bisa memaafkanku. Total saya, permintaan maaf itu berguna. Mengapa polisi? Aku yang dulu. Aku tidak mengatakan kamu. Lihat apa yang kamu ajarkan. Ayah, apakah aku benar-benar salah? Itu semua ada di hadapan. Terlalu dimanja untukmu. Zhang Xiang anak laki-laki ini harusnya marah banget. Sekarang kamu harus memikirkannya. Cara membuat riasan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Aku minta maaf padanya. Aku yakin dia akan memaafkanku. Hai, dosa. Akun jujur. Akui kejahatanmu. Bisa juga memperjuangkan keringanan hukuman. Kamu tidak pantas mengetahui apa yang telah kulakukan. Sebaiknya kamu bekerja sama. Aku ingat nomor alarmmu. Ketika dana talanganku tiba, tunggu untuk makan keluhan Anda. Ketidaksenonohan yang mencolok pada wanita. Bahkan niatnya bulat baik. Sampah seperti kamu. Itu suatu penghinaan terhadap udara. Petugas, kamu tenang saja. Kamu membuatku tenang. Tunggu sebentar. Seseorang datang untuk menyelamatkannya. Apakah kamu yakin pria itu? Menurut penyelidikan saya sebelumnya, orang itu sama sekali tidak mengambil sedikit risiko. Akan membiarkan dirinya sendiri. Risiko terungkapnya identitas. Faktanya, kamu tidak punya. Ambil risiko bersamaku. Aku hanya ingin usaha terbaik mereka sendiri untuk membantu Anda. Zhong Xiang, aku menyukaimu sejak lama. Hentikan. Saya sudah berada di sini selama hampir setahun. Aku baru kenal kamu lewat LIM. Itu tidak penting. Zhong Xiang, tahun-tahun ini, saya telah melalui berbagai saluran untuk mengamati Anda. Saya hadir di semua kuliah Anda. Dulu aku pernah berpikir aku sangat mengagumimu, tapi sekarang, aku sangat yakin aku menyukaimu. Jadi, maukah kamu bersamaku? Hei, ini dia, dengan masa lalu. Tuan Muda. Aku salah. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Apakah aku pernah memberitahumu tugas Anda yang paling penting? Apakah runtuhnya angin? Tuan Muda. Aku salah. Permintaan maaf itu berguna. Apa yang dilakukan polisi? Dip roses. Potong itu, potong Tarik itu. untuk memberi makan anjing. Ingat itu. Berurusan dengan poin bersih. Tuan muda, kamu tidak bisa membunuhku. Keluargaku memberimu begitu banyak uang setiap tahun. Aku masih punya uang. Aku akan memberimu semua uangnya. Kau member Beskanku. Cara kamu melihatku seperti kekurangan uang. Apa yang kurang dari diriku? Tidak pernah ada. Hal-hal ini berada di luar tubuh. Apa yang kurang dari diriku adalah orang yang penurut. Seekor anjing yang dapat menyelesaikan tugasnya lagi. Waduh. Apakah kamu sudah lupa? Chi Han Fong.
Suatu hal yang bersifat keluarga. Mereka ada di ibu kota saya yang kaya. Setelah meminjam uang, bayar saya tepat waktu setiap tahun. Namun mereka tidak seharusnya melakukan hal itu. Tolak aku. Aku cuma ingin bercinta. Kamu bilang, kenapa mereka tidak patuh? Jadi, kamu dan Mouyo menyelidiki pembunuh dalam kasus Genting Hills. Itu benar, tapi bahkan jika dia mengaku sendiri, tidak ada jalan. Sebagai bukti langsung, saya tidak dapat mengubah kalimat itu sama sekali. Semua yang bisa kita lakukan sekarang, hanya rekam dulu. Lalu di sekitar saunan orang ini, memulai investigasi. Siapa ini? Oh, sial, berlari. Lu Tianyi. Apa yang harus aku katakan tentangmu? Ketika aku datang dengan 2 ekor, Tuan Muda. Aku tidak tahu ada seseorang yang mengikutiku. Tuan Muda. Kamu memaafkanku kali ini. Tuan Muda. Tuan muda. Biarkan aku sendiri. Guru. Tuan Muda. Biarkan aku pergi. Guru. Tuan Muda. 2 orang di luar. Apakah kita ingin mengejar? Tidak perlu menjejar. Saya kenal mereka. Sirang Zhong Xiang. Seorang putri dari Lin Guojian. Kamu bilang, mengapa mereka harus melakukan itu? Jika kita tidak mengikuti ini, Mungkin. masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jadi. Anda menemukan yang tajam. Pergi. Komunitas pengadilan. Menunggu. Pergi. Berani sekali mereka. Ini adalah distrik pengadilan. Menurut Saunan, untuk penampilan itu, dia orang ini, apapun bisa dilakukan. Malam ini saya khawatir saya tidak bisa pulang. Jadi kemana kita pergi? Ruang terbuka. Ini, apakah ini akan terlalu tiba-tiba? Sore hari untukmu, juga sepasang makan penampilanku. Apa? Sekarang tentang rasa malu. Membuka. Siapa yang takut pada siapa? Saya khawatir sebagian orang akan disuntik di mulut. Jangan cuma bercanda. Apakah Anda menonton Mei Tuan? What Mei Tuan? Karena orang itu pasti berpikir, menghalangi saya di lantai bawah, akan mengira. Aku akan berada di sini. Reservasi. Hotel biasa, saya yakin itu tidak akan berhasil. Beri makan tikus. Bantu saya menghubungi satu jenis seperti itu. Tidak perlu. Kartu identitas hotel terdaftar. Terima kasih. Pergi. Saudara yang fanatik. Mereka ada di sana. Cepat kejar. Oh, sial. Sengaja, kamu. Situasi apa? Berhentilah omong kosong. Pergi. Waduh. Zhang Delu. Zhang Daling. Sisi ini, sisi ini, sisi ini. Bagaimana dengan hotel itu? Ini. Aku tidak memintamu untuk mencari hotel. Kamu menganggapku menyenangkan. Bagaimana dengan Zhang Daliu? Tidak ingin ketahuan. Baiklah, aku tahu. Jangan khawatir. Hal ini tidak ada orang kedua yang akan tahu. Kekuatan fisikmu sangat bagus, tapi masih ingin memperhatikan keselamatan. Kakak. Apakah kamu sakit? Aku bersama mereka. Terima kasih kembali. Apa yang sedang kamu bicarakan? Oh, berbicara tentang ini. Hotel. Yang kami pesan. Itu. Apa ini? Ham. Sekarang kita sudah di bawah atap yang sama. Apakah Anda ingin mempertimbangkan membangun sebuah hidup berdampingan secara harmonis, hubungan multilateral? Aku tidak tahu banyak. Malam besar akan datang ke rumahku sang siang. Apakah ada sesuatu? Kapan dia menjadi keluargamu? Aku tahu sekarang. Kamu adalah saudara yang fanatik. Aku datang hari ini secara khusus mencari Anda untuk meminta maaf. Saksikan cinta online kami sekian tahun. Bisakah kamu memaafkanku? Cinta daring. Saya tidak peduli bagaimana kalian bertemu. Setidaknya, dia sekarang adalah lelakiku. Hanya kamu, orang setengah-setengah, layak juga merampok saudara fanatik bersamaku. Ketika aku bertemu dengannya, kamu bahkan tidak tahu di mana. Bagaimana jika kita sudah saling kenal lama? Setidaknya, Aku tidak akan mendengarkan fitnah orang lain. memecatnya, tidak di depan banyak orang, untuk menghancurkannya hingga tidak ada apa-apa. Saudara yang fanatik, aku adalah semua itu. Liu Tianyi ditipu. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa melakukan itu padamu? Bagaimana dengan sesuatu seperti ini? Total saya. Ucapkan kata-kata itu. Apakah airnya tumpah? Kamu sudah dewasa.
Bertanggung jawablah atas apa yang kamu katakan. Saudara yang fanatik, kamu tidak suka. Apakah Anda melihat saya mengenakan selama hitam lagi? Jika kau memberiku kesempatan, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Anggap ini serius. Asal kamu bersedia, saya akan mengubahnya sekarang. Bagus. Bahkan hobi pacar mereka sendiri, orang yang tidak bisa memuaskan. Bicarakan tentang apa yang Anda sukai. Apakah menurutmu kamu akan memakainya? Saudara laki-laki, terlihat bagus. Tidak hanya terlihat bagus. Rasanya enak. Jangan percaya kamu menyentuhnya. Apa? Bagaimana hal semacam ini? Apakah kamu ingin aku mengajarimu? Kamu lebih santai. Jangan menatapku seperti itu. ITU Memelukan. Mereka, saya tidak menyangka Tuan Lin akan bersikap tidak terkendali. Memo Tong. Beberapa orang pikiran memakai sutra hitam. Kamu bisa menang. Kamu bilang, saya tampan. Atau dia tampan? Rubah melepaskannya. Apakah kamu menaruh kakinya? Lakukan pada pria lain. Dan wajah itu memanggilku rubah. Saudara yang fanatik, asal kamu mau bersamaku, saya bisa mempelajari postur apapun. Anda, ia juga memiliki kaki yang lebih panjang. Tempat lain, baik datar atau datar, tidak kompetitif sama sekali. Anda. Kamu menyukaiku, kan? Lagi pula kamu hanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalian semua, bisakah kamu tenang? Tidak ada yang lebih baik. Hanya ingin menguasai busur keras? Benar. Anda masih menjalankan firma hukum. Kamu tidak menjadi lebih baik. Presiden Buni. Kamu bilang, siapa sih yang kamu pilih? Seseorang datang. Saudara Xiang, aku tidak berpikir. Aku tidak percaya kamu bisa kamar hotel cinta menungguku. Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Oh. Aku akan pergi bersamamu malam ini. Memperbaiki menjadi buah yang positif. Saudara Xiang, 3 individu. Bisakah Anda membelinya? Menurut saya, hingga kini yang belum memberikan jawaban pasti, lebih penuh kebencian. Menurut saya, bisa berpikir, di hotel cinta berlindung dari sorotan, itu bukan hal yang baik. Saya melihat hotel cinta ini, tampaknya ada cambuk kecil. Kamu bilang, apakah kita ingin pendidikan yang baik? Bajingan ini. Aku bajingan. Saudara yang fanatik, jangan takut, aku sangat lembut. Zhang Xiang. Bukannya aku ingin memukulmu, aku terlalu mencintaimu. Saudara Xiang. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, tapi itu agak menyenangkan. Ya, terima saja takdirmu. Tenang saja. Jangan datang ke sini. Seperti ini. Biasakan saja. Kamu bukan manusia. Hampir mendapatkannya, bukan hanya satu orang. Apakah aku memberimu cambuk? Untuk tidak. Waduh. Beberapa orang. Apakah ada balas dendam? Sengaja keras. Mungkin. Saudara perempuan, jangan bertarung karena aku. Aku akan patuh di masa depan. Saudara Xiang, kamu tidak melakukan ini. Menurutku itu menjijikan. Aku tidak berpikir mereka mengejarku juga. Zhang Xiang, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang, kita pasti sudah terpapar. Satu-satunya jalan. Temukan kasus Zaonan dan Genting Villa. Faktor-faktor kunci. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi. Zaonan. Bukankah Zaonan kepala keluarga Zhao? Bagaimana dia mengikutinya? Kasus terkait Genting Villa. Wanru dan aku mendengarnya. Antara dia dan Lin Tianyi. Percakapan itu. Tapi ini sebagai bukti. Masih kurang. Dakwa ini. Aku ingat apa yang saya lakukan di sini hari ini.
Saya menyelidiki ini. Ketika Liu Tianyi, tidak lama kemudian dia mengetahui bahwa dia baru saja pulang di rekening bank. Hanya beberapa pena lagi. Transfer dengan jumlah yang bervariasi. Dan transfer ini, pada akhirnya, mengalir ke seorang pria bernama seorang di Hari Linglang. Hari yang indah ini, pada hari terjadinya kejahatan, muncul di genting villa. Ayo keluar. Jangan bersembunyi. Lin Langtian, sekolah dasar tidak lulus, campur di sini sampai dewasa. Sebagai pembantu di keluarga Zhao, tidak belajar, tidak ada keterampilan. Seperti berjudi, untuk mengatakan pria ini, characteristic character, rakus akan uang dan seks yang baik. Itu juga mengatakan, rangkaian hari yang mempesona di dalam tangan, seharusnya sudah memahami petunjuk kuncinya. Jadi bagaimana kita bisa menghubunginya? Saya menyelidiki ini. Ketika Lin Lang Hari menemukannya menghantui di sebuah rumah di Belakang. Sebenarnya ada semua kegiatannya. Aku akan pergi bersamamu. Aku mendengarnya dari ayahku. Anda sedang menyelidiki kasus ini. Saya ingin membantu Anda. Oh ayolah, hutan tua itu potong kepalaku. Kalian bertiga, tetaplah di sini. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak memberitahumu. Membiarkanmu meninggalkannya begitu saja. Cara mengikuti di sini. Apakah dari sini kamu berasal? Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Hadapi segalanya. Saya ingin membantu Anda. Baiklah. Itu untuk sementara waktu. Harus tetap dekat denganku. Jangan bertindak sendiri. Pergi. Pada. Bagaimana cara mengatakannya? 20. Hai. Kartu apa yang buruk? Kalau begitu terima kasih. Saudara laki-laki itu murah hati. Apa yang kamu banggakan? Itu semua Hanya milikku. memenangkan beberapa Aku tidak pertandingan. percaya pada keberuntunganmu. Selalu bisa menjadi begitu baik. Hai. Saya punya cara khusus untuk transhipment. Sentuhan pantat si cantik ini. Keberuntungan ini datang secara alami. Hahaha. Jadi katakanlah, dengan orang yang tepat masih sangat penting. Hutan tua ini sejak setelah memegang paha Lao Zhao dengan erat. Seluruh romansa merah ini, itu semua miliknya. Hai. Aku ingin menyentuh pantat wanita ini juga. Menikmati. Bagus untuk dikatakan. Asalkan aku menemani bahagia Ya. Hanya milikmu. Pergi. Terima kasih. Ringo. Ayo. Lanjutkan. Ayo. Cobalah bersenang-senang dengan Ringo. Ayo, menangkan uangnya. Dan petugas teratai untuk mengambil. Ringo, apakah kamu bersedia mengajakku bersamamu? Waduh. Wajah yang mentah. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Mainkan 2 untuk mengetahui. Ringo, kamu tidak akan. Jangan berani bermain denganku. Camden. Romansa merah ini adalah wilayahku. Bagaimana aku ingin bermain denganmu, tapi menurutku kamu miskin. Anda bisa memainkan beberapa saudara laki-laki. Suami, bagaimana dengan kartu ini? Memiliki 1 juta. Kamu bersenang-senang. Hasilkan lebih banyak uang dan kembali lagi. Lin Zong. Ini tidak pantas. Tidak diganti rugi. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi pada suamiku? Cantik sepertiku. Kamu juga tidak menderita. Aku tidak menyangka. Itu saudaraku. tetap merupakan uang yang besar. Garrus. Bermainlah dengan kalian berdua. Ayo. Hai. Suami. Uang ini adalah kami hanya menyimpannya ketika kami menjual rumah. Kamu jangan mengecewakanku. Hahaha. Apakah saya tidak salah dengar? Jual rumah dan biarkan suami berjudi. Apakah wanita ini bodoh dan wanita ini? Terlihat sangat cantik. Juga tidak mengenal anak ini. Ekstasi jenis apa? Jalang bau, jangan banyak bicara. Cukup lihat dari samping. Lebih banyak mulut, merusak keberuntunganku. Aku akan menghisapmu. Saudara laki-laki, biarkan dia sendiri. Mari kita buka keseluruhannya. Dasar dari 10.000 ini. Tidak ada tutup di atas. Apakah kamu yakin ingin bermain? Swami terlalu mahal. Kenapa kita tidak pergi Mesin bermain? slot. Hahaha. Jalang bau, berhenti bicara. Tonton saja. Kemarilah dan remas bahuku. 10.000 adalah 10.000. Utuh. Garrus. Berbahagialah. Kartu terbuka. $50,000. Kawan. Ragu APA. Oh. Kawan. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Hahaha. Waduh. Datang lagi. Suami. Hampir tidak ada uang. Kenapa kamu tidak berhenti bermain? Bisakah Anda menabung untuk makan malam? Kamu diam. Lisensi. Kamu tidak mencubit. Keberuntungan dicubit olehmu.
Swami. Kita hanya punya 10.000 tersisa. Bagaimana dengan ini? Aku akan mendapatkan lebih banyak kemudian kita akan kembali lagi. Jalan Oke? malang. Para bangsawan apa yang Anda bicarakan? Kawan, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak iparku sangat bijaksana. Kamu melakukan ini. Saya merasa kasihan karenanya. Nama belakang Sang. Aku akan mengikutimu setelah lulus. Kamu tidak ada yang harus dilakukan. Semua biaya di rumah. Saya yang membayarnya. Kamu mengalahkanku di rumah setiap hari. Kamu masih di sini. Kesenangan berjudi kecil. Taruhan besar menyakiti tubuh Anda. Atau seperti ini saja. Kembali. Saudara laki-laki, tidak. Satu lagi, ini harus diserahkan. Ayo bertaruh lagi. Kawan, kamu tidak punya uang. 10.000 dolar. Ini adalah catatan tambahan bagi kami. Kikwali. Wadu. Ayo lakukan ini. Aku melihat adik ipar. Kamu juga menderita. Yang ini. Jika kamu tidak menang lagi, kakak iparku ada bersamaku. Aku ketajahan. Tidak. Istriku sekarang, hanya itu yang kumiliki. Dan dia sangat cantik. Bagaimana hal itu mungkin? Harganya cuma 10.000 dolar, bukan? Kawan. Sekarang kamu yang ingin membalikan keadaan. Dia bukan aku. Anda tidak memiliki kualifikasi. Bicaralah padaku tentang persyaratan. Nama belakang Sang. Aku tahu kamu seperti ini. Jika aku menikahi seekor anjing, aku tidak akan menikahimu. Ringo. Dia melakukan kekerasan padaku setiap hari. Bisakah kau membawaku pergi? Kakak tenang saja. Saudaraku, aku akan mengajakmu pergi malam ini. Hahaha. Kamu pergi sebelum kamu kalah. Kembalilah dan aku akan menghisapmu sampai mati. Ayo, saudara laki-laki, ayo kita lakukan perizinan. Apa kamu yakin? Tanda tangan. Hahaha. Kamu tidak bermain-main. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jangan khawatir, bermain tanpa lepas landas. Harus ada pukulan backhand. Menyem. Aku menang lagi. Hahaha. Mustahil. Kamu curang. Bodoh. Tidak bisakah kamu melihat? Dealer ini adalah orang saya. Dalam hal ini, aku ingin kamu menang. Kamu menang. Aku ingin kalah. Kamu tidak bisa membalikannya. Istri kamu. Hai. Dan ini uangmu. Saudaraku, aku akan menerimanya untukmu. Hahaha. Oh, dasar bodoh. Anda masih ingin menang uang di sini. Bermimpi. Hahaha. Adapun untukmu, aku akan memperlakukanmu dengan baik malam ini. Biarkan dia pergi. Kalian suka ini, apakah Anda tidak takut menyebarkannya? Pasti ada kesempatan. Keluarkan saja. Apa maksudmu? Zhong Xiang. Pengakara Zhang. Benar, kamu pikir aku tidak mengenali kamu. Menabrakmu melalui pintu sejak saat itu. Aku mengenali kamu. Baru saja sebelum kamu mati. Aku hanya bermain denganmu. Apakah kamu tahu? Biar aku tebak. Kamu datang padaku karena... Villa Henteng. Kana. Itu benar. Aku ada di sana sepanjang waktu. Bahkan jika kamu tahu caranya, bisakah kamu keluar hidup-hidup? Hahaha. Anda mengingatnya di kehidupan Anda selanjutnya. Beberapa orang, apakah kamu selamanya, juga tidak mampu untuk bertahan hidup. Lakukanlah. Tunggu. Apa? Hitung waktunya. Harusnya hampir sama. Siapa yang harus ditakutkan? Tidak baik. Ada banyak polisi di luar sana. Aku tidak tahu pernah mendengar sebuah kata. Orang jahat mati karena terlalu banyak bicara. Menerima laporan dari masyarakat. Anda mengumpulkan orang untuk berjudi. Semua jongkok padaku. Mendeko. Jangan bergerak bahkan saat jongkok. Hai. Jangan bayarkan dia pergi. Pengejaran. Tuan Muda. Zhang Xiang. Zhang Xiang dengan catatan untuk memeriksa saya. Bahwa Anda. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Tuan Muda. Tenang saja. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu akan sangat bagus. Dalam kasus ini, kamu bisa tenang untuk mati. Antak. Mengapa? Karina. Hanya orang mati. Akan diam selamanya. Hai Long. Bagaimana kabar Lin Langtian? Dia masih dalam penyelamatan. Aku pergi terlambat. Dia kehilangan banyak darah. Bisakah kamu menyelamatkan kembali? Pasrah pada takdir. Aku mendengarnya.
Apakah kamu setuju dengan itu? Lin Wanru pergi bersama. Apakah menurutmu aku tidak berguna? Jelas harus bersamamu. Orang yang bangun adalah aku. Saudara Zhang Xiang, aku tahu aku punya. Dikatakan berkali-kali, tapi aku masih harus menjadi diriku sendiri. Sebelum sikap meminta maaf, aku terlalu bodoh. Bisakah kamu memaafkanku? Bagaimana permintaan maafmu terlihat? Saya tidak memiliki ketulusan sama sekali. Itu tidak mungkin terjadi. Rayuan, suta hitam apa? Apa? Apakah ini benar-benar berfungsi? Aku hanya bercanda. Tunggu. Pemandangan ini dapat ditemukan. Bukti fisik apalagi yang... Gadis, kamu sangat kriminal. Saudara Zhang Xiang, aku tahu, meskipun kita tidak bertemu selama 3 tahun, tapi saya sangat senang mengobrol dengan Anda. Jika bukan karena kamu, saya mungkin tidak lulus ujian bahasa Prancis. Aku sudah berpikir sebelumnya, cintaku padamu adalah kekaguman. Sekarang aku tahu, Zhang Xiang, aku menyukaimu, tetaplah bersamaku. Total saya. Sudah terlambat. Kamu harus kembali. Jika kau mengusirku, aku akan pergi memberitahu ayahku. Kau biarkan aku pergi ke kartu warna menggoda. Melakukan. Total saya. Kamu tidak masuk akal. Kamu menyukai ini. Jangan panggil aku tuanmu, panggil aku Yun Er. Kami adalah pasangan terbaik. Melakukan. Meskipun saya orang ini. Itu. Beberapa angin. Mulutnya agak murahan. Tetapi, aku bukan orang yang santai. Apakah karena itu Lin Wanru? Aku yang pertama kali mengenalmu. Dia hanya, lihat kemampuanmu. Hanya aku yang mencintaimu orang ini. Saya tidak peduli. Aku suka Mo Yun. Tidak ada alasan untuk membiarkannya Total keluar. saya. Mo Yun. Yun Er. Kamu menyukai ini. Melon yang dipilih kuat tidak manis. Tabung itu tidak manis-manis. Cuk, hilangkan dahagamu. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan melempar. Kamu panggil berteriaklah. Tak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu. Kamu mengambilnya dariku. Moyun, Saudara Xiang, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu Moyun. Kau berhubung dengan Mau orang di curi belakangku. makanan kan? Kamu Chen. Kamu jahat. Aku baik. Membantu. Wanita ini ingin memanfaatkanku. Aku katakan padamu, berurusan dengan orang seperti tuanku. Tidak ada gunanya memaksakan. Saya punya beberapa lagi. Ketika saatnya menyelinap ke dalam airnya. Kamu serius? Aku akan pergi. Hati wanita paling beracun. Kenapa kamu datang ke rumahku selarut ini? Oh, itu benar. Lin Langtian diselamatkan. Tetapi, belum bangun. Saya harap saya tidak melewatkan sidang di pengadilan. Rumah sakit di sana. Apakah ada Anpa yang menjaga? Anda dapat yakin, saya sudah mengatur beberapa pergi dan jaga dia. Seharusnya tidak ada masalah. Bagus. Apa yang kamu katakan? Membuang. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kehidupan anjing Anda sangatlah besar. Itu semua tidak mati. Tetapi, kamu sekarang bisa pergi mati. Hentikan. Ini Buchan Kida. Pengacara legendaris. Pertemuan pertama. Senang berkenalan dengan Anda. Kamu bilang, malam itu, mengapa aku tidak membunuhmu? Sayang banget ya. Saonan. Lin Langtian. Dia saksi penting dalam kasus Genting Villa. Jika kamu akan memindahkannya, harus menanggung tanggung jawab pidana. Aku memperingatkanmu, saya sedang merekam seluruh prosesnya sekarang. Jika kau akan melakukan apapun pada saksi, ini akan menjadi aku di pengadilan. Bukti-bukti yang memberatkan Anda. Kamu datang sendirian. Saya benar-benar datang sendiri. Harus kukatakan, kamu punya banyak sekali keberanian. Hai. Telepon saya. Kamu tahu yang ini. Berapa harga Victoria's Secret? Apa-apaan ini? Jangon Tarik Benda-Benda ini. Aku tahu nama panggilanmu. Zhang San, seorang fanatik penjahat. Betul, aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Apa itu maniak ekstra hukum yang sesungguhnya? Zhang Xiang. Kamu bilang kamu akan menjadi pengacara. Tidak bagus. Mengapa kau harus melawan aku? Tapi setelah kamu mati, ketika saatnya tiba dengan orang yang bersamamu, Mitra Dawn. kita akan bertemu bersama. Apakah Anda tidak takut dihukum-hukum?
Pengawasan di rumah sakit ini, aku sudah memotongnya. Bahkan jika kalian berdua mati, lalu siapa yang bisa membuktikannya? Aku berhasil melakukannya. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Aku memperingatkanmu, kami sudah menelepon polisi dalam perjalanan ke sini. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan saya. Oh, pengacara kami Zhang. Dulu aku menyukainya. Bersembunyi di belakang wanita itu. Lalu apa? Harus mengatakan, kami Zhang Lu cukup menarik. Mendadak, ada dua wanita yang sangat menakjubkan. Melindungi Anda. Hai, dua gadis cantik. Aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana dengan malam ini? Pergi ke kamar hotel dan tunggu aku. Hanya dari saya. Lalu kita Zhao. Apakah Anda menikmati kemegahan yang tak berujung? Jangan menjejekan. Aku bahkan dari anjing, tidak akan darimu. Aduh, saya suka anjing. Jika begitu, lalu sesuai dengan baik Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu melanggar hukum. Apa? Melepaskan. Pria itu membunuhku. Wanita itu menelanjanginya dan melemparkannya ke dalam mobil saya. Masih belum ada di sini untuk membantu. Hati-hati. Memperlambat. Kamu baik-baik saja. Tampaknya keamanan kota kita masih bisa dipercaya. Kamu bisa terus melakukannya. Dalam kasus seperti itu, kamu tidak bisa pergi. Kamu beruntung kali ini, tapi aku akan memberimu sedikit saran. Anda harus campur tangan dalam masalah ini lagi. Jangan salahkan aku karena tidak bertahan hidup. Pergi. Saudara Siang, kantor polisi berkendara ke rumah sakit setidaknya selama 20 menit. Kok bisa secepat itu? Tunggu mereka datang kepadamu. Tunggu aku mengambil mayatnya. Saudara Siang, aku menyelamatkanmu lagi. Beritahu aku bagaimana kamu ingin mengucapkan terima kasih padaku. Ya ampun. Kamu bajingan. Lain kali Anda melakukan sesuatu, bisakah Anda ikut bersama kami terlebih dahulu? Kau tahu, aku sangat khawatir. Bagaimana kamu bisa datang? Aku mendengar Ye Qian berkata kamu datang ke rumah sakit sendirian. Aku khawatir padamu, jadi aku datang dengan Moyun. Terima kasih banyak baru saja. Anda menang kali ini. Lain kali, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari pusat perhatian. Dengarkan, ketika polisi datang. Ajukan permohonan perlindungan kartu pribadi untuknya. Jika tidak, Zaonan pasti, aku tidak akan membiarkannya pergi. Bangun. Lin Langtian. Ceritakan padaku tentang hal itu. Di Villa Genting. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa mengatakan atau tidak berani mengatakan. Kamu pikir sekarang, simpan rahasia untuk Zaonan. Dia akan meninggalkanmu sendirian. Sekarang satu-satunya cara adalah untuk ikut denganku. Kirim Zaonan ke penjara. Jadi, Anda akan memiliki harapan untuk hidup. Saya bisa bekerja sama dengan Anda. Tetapi, aku ingin kamu berjanji padaku. Dan keselamatan saudara perempuanku. Selama kamu bisa berjanji padaku, tampil di pengadilan sebagai saksi, saya bisa mengajukan aplikasi ke kantor polisi. Tapi kamu harus berjanji, bukti yang Anda berikan itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Zhao Nan membunuh ibu Qi Han Feng. Kakakku punya buktinya. Mengatakan, kemana perginya rekaman itu? Aku bahkan tidak tahu video apa. Sepertinya Anda tidak kooperatif. Jangan datang ke sini. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Hai. Kakakmu. Itu bukan namanya. Sampa Lin Langtian. Titik kata ini. Tidak ada kecelakaan. Dia seharusnya ada di krematorium. Tidak Ken. Kakakku tidak akan mati. Berlututlah antaku. Lihatlah dirimu seperti ini. Itu tidak terlalu kooperatif. Saudaranya tidak keberatan mengajari Anda cara bekerja sama. Serahkan padaku. Terima kasih Zhao Ge. Aku tidak menyentuh seorang wanita selama berbulan-bulan. Wanita jalan ini, aku harus membuatnya ingin mati. Lihatlah gadis berusia 20 tahun itu. Kalian beruntung. Pergi.
Didik dia dengan baik. Berikan dia pakaian bersih. Aksi sedikit lebih intens. Cepat. Pada. Jangan datang ke sini. Datang lagi. Aku akan menelepon polisi. Alarm. Siapa yang kamu ancam? Itu saudara punmu yang berutang uang pada kita. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan saja dia. Silakan Saya saja. hanya meminjam 100.000. Kami telah menjembalakan 150000. Sekarang kamu bilang ada 1 juta. Bagaimana kita mampu membelinya? Hal ini tertulis jelas di kertas dengan warna hitam. Kalian tidak bisa melihatnya sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Ayo lakukan ini. Memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan rekamannya. Kami tidak memindahkanmu hari ini dan memberimu 500.000 gratis. Bagaimana tentang kakak? Kamu sembunyikan benda ini. Ini sangat penting. Ini tentang kita. Kehidupan dua saudara laki-laki dan perempuan. Kita hanya bisa hidup dengan itu. Entah kau membunuhku. Jika tidak, aku pasti akan memberikan rekamannya ke polisi. Apakah kau pikir aku tidak berani membunuh? Ayo lakukan ini karena dia sangat sadar. Nah, hari ini kami akan baik-baik saja. Ajari dia. Pada. Ayo. Jangan datang ke sini. Kakak, panggil aku. Makin sering kau panggil aku, tolong makin gembiralah aku. Juga tidak mengenalnya hari ini Linlang. Saudara Sampa tahu. Akankah bereaksi? Biarkan aku pergi. Hentikan. Dari mana anjing itu berasal? Berani ikut campur dalam urusan kakek Zhao. Aku hanya seorang pengacara yang lewat. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani ikut campur dalam urusanku. Aku katakan padamu, keluar dari sini. Atau bahkan Anda sepotong bersih-bersih. Berkumpul untuk menganiaya wanita. Ancaman verbal terhadap saya. Anak muda, kamu benar-benar dihukum. Saya mengaturnya di ponsel saya. Fungsi alam 1 tombol. Keluar dari sini sekarang juga. Apakah Anda mengancam saya? Aku hanya memberitahumu tentang hukum. Bagus. Anda harus berbicara tentang hukum. Baiklah, mari kita bicara tentang hukum. Pembayaran hutang. Ambil uangnya dan kita akan segera pergi. Jangan pernah tinggal. Jago. Kontrak ini hitam dan putih. Itu tertulis di sini. Total 100.000 dengan bunga. Pelestarian dan perlindungan kamu baru saja meninggal. Demi saudaraku, memberikanmu angka 0 jutaan. Kami mengembalikannya hari ini dan segera berangkat. Pengakura. Hutang ini untuk membayar uang. Itu adalah hal yang wajar. Bukan seperti ini. Kami hanya meminjam 100.000. Sudah lebih dari 100.000. Mereka adalah riba. Apa yang harus dilakukan? Gadis itu tidak mampu membelinya. Mengapa Anda tidak bersikap baik? Pengacara, bantu dia mengembalikannya. Sudah berapa lama Anda meminjam uang ini? Dari pinjaman sampai sekarang total 10 bulan. Maka uangnya tidak perlu dibayar kembali. Barang anjing. Apakah Anda mencari masalah? Apa kamu yakin jumlah yang dikembalikan cukup untuk menutupi pokok dan mampu menyediakan bukti transfer yang sesuai? Sesuai dengan ketentuan hukum terkini di negara kita, suku bunga pinjaman swasta tidak boleh melebihi 24%. Melebihi sebagian dianggap riba. Warga negara memiliki hak untuk menolak pembayaran kembali. Sekarang, keluarlah dari sini sekarang juga. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai tempat tinggal pribadi. Sepertinya aku sangat membencimu. Bagaimana jika kamu lolos lagi? Pengacara kecil, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktuku di sini bersamamu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Mengapa kalian tidak membantuku keluar dari sini? Keluarlah dan panggil polisi untuk menyelamatkanku. Coba lihat. Apa yang aku katakan? Kamu tidak bisa menjadi seperti ini. Pacar kecil yang lucu. Kentut. Izinkan saya menjelaskannya. Sebelum aku berbicara padanya hari ini, kita belum bertemu. Karena aku di sini. Kalau begitu kamu juga jangan pergi. Tepat pada waktunya untuk Anda lihat. Saudara kita beberapa. Bagaimana kabarmu? Pacar kecil senang. Kamu pergi. Pacar kecil yang Ingat untuk menelepon polisi. Lepaskan aku. Lepaskan. Menemukan seseorang di sini. Laumo, kamu sudah datang. Jika kamu tidak datang, tunggu aku mengambil mayatnya. Dan buktinya. Di tangan adikku. Kakakmu. Hai. Zhao Nan memiliki kelompok penagih utang di bawah tangannya. Jika Anda ingin pergi sendiri, akan ada bahaya. Bagus. Aku tahu. Pantas saja selalu macet. Ternyata sudah siap datang. Tinggalkan sekarang. Tidak ada yang akan terluka. Meninggalkan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku juga menunjukkannya. Saya akan membuat keputusan tentang wanita ini hari ini. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjaga. Aku tahu siapa kamu. Tuan dari keluarga Zhao, salah satu anjing Zhao Nan.
Saya telah merekam dan memvideokan seluruh proses sejak saya memasuki pintu. Anak buah Zhao terlibat dalam kejahatan dan kekerasan. Ketika Xiaonan dikirim ke penjara di masa depan, Anda harus berkontribusi. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Zhang Xiang itu. Ah, iya. Bagus. Saya menuliskannya hari ini. Kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi. Terima kasih. Jika bukan karena kalian semua, aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padaku hari ini. Xiaonan melakukan sesuatu pada saudaramu. Kamu berikan aku videonya. Saya mengirim Xiaonan ke penjara. Bagaimana kabar saudaraku? Xiaonan akan membunuh saudaramu. Aku menyelamatkannya. Sekarang di rumah sakit dalam penyembuhan. Tapi di pengadilan, izinkan saya juga menjadi saksi. Bagus. Bagaimana Qi Hanfeng? Kondisi mental saat ini masih relatif tenang. Setidaknya lebih baik dari percobaan pertama. Jauh lebih baik. Sekarang kenangannya tidak akan begitu hancur. Zhang Xiang. Apa yang dilakukan Mo Yun? Aku sudah tahu. Aku menggantikan tempatnya. Mohon maaf padamu. Aku yang dulu. Aku melihat. Seperti orang yang berpikiran sempit. Tonton videonya. Ibumu sangat baik. Kau Bajingan. Aku membunuhmu. Ini. Aku tidak tahan lagi. Setelah kejadian seperti itu, masih banyak lagi. Saudara. Bagaimana dengan wanita tua ini? Aku serahkan padamu. Meskipun sedikit lebih tua. Namun angka ini. Itu sangat bagus. Kalian semua. Nikmatila. Nang E. Berjalanlah perlahan. Bibi Chi. Kau telah mempermainkanku. Nang E. Kamu membiarkan kakak laki-laki itu beberapa bayi bahagia. Jangan sentuh ibuku. Nang E mengatakan. Setiap orang punya bagian. Membunuhmu. Hai. Kau Bajingan Kessel. Masih berani kebat pisau. Coba colek ini. Membunuhku. Penjkut yang tidak berguna. Kamu menatapku dengan baik. Bagaimana caranya kita mempermainkanmu? Membunuhmu. Pembunuhan sungguhan. Bukankah sudah jelas, Qi Hanfeng? Ini pembelaan diri dan ada masalah visual di Xiaonan. Sang penggagas juga sama sekali tidak bisa lari. Tidak sesederhana itu. Lihat ini. Belati Qi Hanfeng. Itu ditarik keluar dari belakang. Jika aku menjadi milik satu sama lain, kata-kata pengacara pembela. Saya pasti akan berpegang pada poin ini. Jika pisau ini dari meja, atau yang lainnya, di mana saja bisa. Tapi itu ditarik keluar dari belakang. Kemudian pembelaan yang dapat dibenarkan akan disalahartikan sebagai pembunuhan berencana. Dan inti permasalahannya adalah benar-benar melanggar kolam dingin maple ibu, hanya Xiaonan. Pada saat itu, anjing-anjing ini tidak ada kolam renang ibu sama sekali, menyebabkan cedera. Itu berarti, sesuai kasus saat ini, hasil terbaik adalah pembelaan berlebihan. Itu tidak buruk, lebih baik daripada dihukum mati sekarang. Tidak. Permintaan saya adalah dibebaskan. Kemana kamu pergi? Mengunjungi. Maple dingin. Apakah itu baik-baik saja? Zhang LV. Canon. Sebaiknya kamu kembali. Kasus ini, aku sudah kehabisan harapan. Baiklah, bagaimana jika aku bilang, saya punya rekaman TKP? Apakah kamu serius? Ham. Saya berasal dari hari itu. Lin Langtian, yang bertanggung jawab atas rekaman video, mendapatkan buktinya. Jika Anda bekerja sama dengan baik, tidak sulit untuk membatalkan kasus tersebut. Jangan terlalu cepat bahagia. Ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya memperhatikan bahwa pada saat itu, senjata pembunuhmu itu adalah pegangan yang ditarik keluar dari belakang. Pisau ini panjangnya 12 cm. Aku ingin bertanya padamu, mengapa harus membawanya?
Pisau terkendali. Membela diri. Saya seorang pengacara. Aku ingin mendengar kebenaran. Investasi Zhao-nan di Fuhui pada dasarnya itu adalah perusahaan rentenir. Dia juga mengangkat sejumlah besar tim penagihan kekerasan. Aku takut. Aku benar-benar takut. Bagus. Aku sudah tahu situasinya. Baiklah. Dan satu pertanyaan terakhir. Dia yang meninggal pada waktu itu telah kehilangan kemampuan untuk bertindak. Kenapa kamu masih punya? Menusuk satu sama lain berkali-kali berturut-turut. Aku adalah pikiran kosong. Yang aku tahu mereka akan menindas ibuku. Saya tidak tahu. Zhang Lu. Waktunya habis. Maple dingin, percaya saya. Anak. Kamu pandai bermain catur. Apakah kamu melakukannya Aku di pergi keluar untuk mengunjungi guruku? Saya menyebutnya tiket bakat. Bagaimana kabarmu hari ini mencari orang tua untuk bermain catur? Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah aku merindukanmu? Aku membeli beberapa buah secara khusus. Datanglah dan hormati orang tuamu. Zhang Xiang. Kamu membunuh. Kata apa? Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Aku katakan padamu, Saya ingin mengkritik Anda dengan serius. Kamu termasuk angin yang tidak sehat. Kau tahu apa? Kamu membuat kesalahan. Veranda Xiao. kamu menaruh apelmu. Akan sedikit lebih jangan bicara omong kosong, sesuatu itu super. Selama ini tentang lingkungan gedung pengadilan ini, aku akan mengurusnya untukmu. Jangan lihat aku. Aku sudah Saya pensiun. Ini Lin Guojian 3 kata. Bagus untuk dibuat. Kalau begitu aku akan langsung padamu. Kasus Villa Genting. Hakim Zheng Xueling dari pengadilan tingkat kedua. Apakah kamu tinggal di sebelah? Aduh, aku. Saya tidak bermaksud menyuap hakim. Aku hanya ingin melakukan sesuatu. Itu saja, anak. Kamu ini lebih serius dari hadiah. Kamu bilang ini membantu kamu membantu atau tidak? Rumah Super Young Mustahil. Kamu bertanya pada orang pintar lainnya. Aku tahu. Mungkin ketulusan saya kurang. Kembalilah, Wan Ru dan aku, berusaha untuk berusaha. Lain kali aku datang menemuimu. Lakukan USGB mode ini. Untuk warna api hantu. Apakah kamu suka warna hitam atau warna diri ini? Hei, aku harus mewarnai rambutku menjadi kuning ketika kamu melihatku. Aku akan membukakan pintu untukmu malam ini. Jika kamu berani membawa laporan USGB Wan Ru datang menemui saya. Aku harus membunuhmu. Tidak berbau rasa kau makan buah. Paman Lin, Hakim Ching. Apa yang dapat saya bantu di saat selarut ini? Lihatlah tetangga begitu lama. Saya hanya ingin mengirimkan beberapa hadiah. Contact Parasons. Paman Lin, kamu sangat baik hati. Lagi pula, di manakah para tetua? Alasan memberikan hadiah kepada generasi muda. Baiklah, mari kita lakukan ini. Saat aku kosong, mengunjungi Anda secara pribadi. Itulah yang terjadi setelah itu. Hari ini, kamu harus menerima hadiahku. Jika tidak, Kalau begitu kau tidak mengakui aku sebagai paman. Terima kasih banyak. Hal-hal. Hadiahnya sedang dalam perjalanan. Ini akan segera ada di sini. Anda ingat untuk mengambilnya. Itu saja. Aku pergi. Apa yang terjadi? Ini. Bukankah ini pengiriman ke rumah? Saya tidak punya waktu sekarang. Anda mengirimkannya. Permisi, aku hampir kehabisan waktu. Lupakan saja, aku akan menaruhnya di bawah untukmu. Kamu datang dan mengambilnya. Aku benar-benar tidak punya waktu. Apakah kamu menyukai benda ini atau tidak? Hei, bagaimana sikapmu? Apakah kamu percaya aku mengeluh padamu? Kau mengeluh padaku, kan? 1:62, kamu tunggu aku. Siapa ini? Siapa ini? Satu 62. Kamu tunggu aku. Siapa ini? Jika kamu tidak bicara, aku akan menelepon polisi. Siapa ini?
Kamu mengeluh, kan? Makanan dibawa pulang melahirkan. Makanan apa yang akan kamu lakukan? Aku paling benci itu. Kamu tidak datang ke sini. Aku katakan padamu, sendirian. Kan? Pasti sangat kesepian. Aku membuatmu nyaman. Layanan antar spesial Jangan datang bawa ke pulang. sini. Hakim Seng. Itu aku. Itu aku. Kamu sakit. Bukan? Tidak tidur di tengah malam. Ada apa denganmu? Berlari ke sini? Paman Lin ini juga bekerja sama dengan Anda apa lelucon? Oh tidak. Aku tidak begitu mengenalmu. Kenapa kalian berdua membawaku sebagai objek lelucon? Seperti ini, Hakim Cheng. Aku ingin bertanya padamu, jika bukan aku yang baru saja datang, tapi sungguh ingin melakukannya padamu, balas dendam atas kata-kata tukang bawa pulang, dalam menemukan bahwa Anda adalah seorang wanita muda yang tinggal sendirian. Bagaimana hasilnya nanti? Saya yakin Anda tahu hasilnya. Entah pisau Anda, potong tubuh masing-masing, salah satu. Apa yang sedang kamu coba katakan? Apa yang ingin aku katakan adalah Situasi Chi Han Feng saat itu. akankah itu menjual Meituan mengirim lebih dari ini? Itu jauh lebih berbahaya. apakah Anda punya bukti? Bisakah Anda membuktikan apa yang baru saja Anda katakan? Jika tidak ada, itu imajinasi subjektif Anda sendiri. Dan kolam maple dingin menyebabkan 1 kematian dan 5 luka-luka adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Ku tahu bagaimana Anda menilai saya. Kaku. Keres Kepala. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi sebagai seorang hakim, saya harus mempertahankannya. Keadilan dan kewajaran hukum. Pembalikan ini adalah memperhatikan bukti. Dan tidak hanya itu. Ngomong-ngomong, aku pikir Aku mengerti apa yang kamu maksud. Artinya, membawa Anda ke pengadilan tingkat pertama. Alasannya adalah karena kurangnya bisa menjelaskan kolam maple dingin. Bukti situasi krisis pada saat itu. Lalu jika saya bisa membawanya keluar untuk dijual. sudah waktunya bagimu untuk pergi. Permisi. Eng Xiang. Faktanya, setelah putusan terakhir, setiap malam, aku bisa memikirkan mata Chi Han Feng. Jadi, bisakah aku mempercayai kamu? Tentu saja Anda bisa. Penggugat Shaonan, tuntut Chi Han Feng atas pembunuhan berencana. Masukkan tautan banding tingkat ketiga. Sekarang sidang pengadilan. Semua sudah duduk. Jaksa Edlitem dipandu menemui terdakwa oleh jurusita membawa terdakwa ke meja pengadilan. Kamu seorang pembunuh. Kau telah menjembatkan kehidupan anakku. Kesunyian. Harap perhatikan perintah pengadilan. Penggakra untuk kedua belah pihak. Pengiriman materi pembelaan. Igen ad litem. Halo Hakim, menurut saya, dalam kasus ini, motif sebenarnya Chi Han Feng melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan yang disengaja, tapi membela diri. Apa yang dia katakan tentang pembelaan diri? Bahkan menusuk 16 pisau pun bisa disebut membela diri. Pengacara macam apa ini? Ini konyol sekali. Hey, tunggu sebentar. Pengacara ini sepertinya adalah Zhang San. Aku mendengar dia memberi kuliah. Cukup bagus. Tunggu sebentar, Zhang San. Kasus ini benar-benar ada detail yang tidak kami ketahui. Penasehat hukum pembela. Jika tersangka membela diri, mengapa ada hari itu, selain tersangka dan 6 orang di luar ibunya, 1 orang tewas dan 5 orang terluka? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengundang Anda untuk menonton video terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Tidak bisa menaruh. Suasana hati penggugat tampaknya cukup gugup. Tidak tahu apa isi video tersebut. Hal ini. Kamu berasal dari mana? Di mana saya bisa mendapatkan barangnya? Itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Yang penting adalah apa isi videonya? Tidak. Saya tidak menginginkan video ini. Publikasikan itu. Penolakan klaim penggugat. Izinkan terdakwa untuk mempublikasikan bukti. Tampaknya seperti kekuatan keluarga tidak bekerja dengan baik di pengadilan. Zhang Xiang. Jika Anda berani mengeluarkan video ini, Aku tidak akan membiarkanmu hidup.
Ternyata, itulah motifnya. Ibu sendiri. Dihina di depan wajahmu sendiri. Aku tidak tahan kalau aku jadi kamu. Hei, penggugat ini terlihat megah. Aku tidak mengira itu adalah binatang buas secara diam-diam. Soul anjing ini. Katakan apa yang kamu mau. Kesunyian. Melalui video, kita bisa melihat motif sebenarnya Chi Han Feng melakukan pembunuhan. Apakah penggugat memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Bahkan jika tempat kejadian perkara terdakwa tentang membela diri dan skenario aplikasi untuk penghindaran darurat. Tapi standar pembelaan diri. Orang lainlah yang kehilangan kemampuan untuk menolak. Dan ketika terdakwa menusuk setelah pisau korban tidak sama sekali. Dalam kasus serangan balik, dia juga menikam korban beberapa kali berturut-turut. Karena itu, aku bisa menilai terdakwa adalah membunuh korban dengan sengaja. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Aku tidak punya. Aku sangat takut. Pikiranku menjadi kosong. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah Anda mencoba mengandalkan penyakit mental? Turuan. Sebelum sidang pertama, kami sudah ada di dalam semangatmu melakukan tes komprehensif. Pikirannya normal, tanpa penyakit mental. Jadi, motivasi Anda di awal. Apakah pembunuhan yang disengaja? Aku tidak melakukannya. Yang mulia, saya meminta agar putusan tingkat pertama ditegakkan. Jika tidak, Bagaimana cara menghargai keluarga korban? Membunuh demi hidup. Dipersiapkan dengan baik, tetapi Anda kehilangan poin yang paling penting, yaitu manusia bukanlah mesin. Silahkan lihat. Anda dapat melihat pemandangan itu dalam video. Ibu Chi Han Feng dipermalukan di depan Chi Han Feng. Serentak, korban melakukan tes pada Chi Han Feng. Kata-kata dan tindakan di atas ancaman. Jadi, kita menempatkan diri kita pada posisi kita dan memikirkannya. Ketika kamu di tengah situasi seperti ini, apa pikiran pertama Anda? Jika bukan aku yang baru saja datang, tapi sungguh ingin melakukannya padamu, balas dendam atas kata-kata tukang bawa pulang. Bagaimana hasilnya nanti? Kita mungkin juga mintalah si pembunuh untuk menjelaskannya. Pikirannya pada saat itu. Aku adalah pikiran kosong. Hanya dua pikiran. Aku akan menyelamatkan ibuku. Aku ingin hidup. Saya biasanya punya hobi, yaitu semua jenis mata pelajaran seperti studi sepintas. Situasi Chi Han Feng saat itu sesuaikan dengan psikologi binatang yang terjebak. Ditambah banyak adrenalin. Memimpin ke tangan sendiri. Keadaan tak terkendali. apa yang kamu katakan adalah Orang membunuh dalam keadaan yang tidak terkendali. Anda tidak perlu mengambil tanggung jawab hukum. Benar? Jadi kita harus menganalisisnya. Mengapa Chi Han Feng dalam situasi seperti ini keadaan tak terkendali? Kontrak pinjaman dan catatan transfer. Kita bisa melihat keluarga Chi Han Feng, Fuhui Capital meminjam 1 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah pembayaran kembali telah mencapai 1,5 juta. Sesuai dengan prinsip, seharusnya sudah selesai. Tapi sejauh yang saya tahu, sampai sebelum kejahatan terjadi, Chi Han Feng masih berutang Fuhui Capital 500.000. Waktu 1 tahun, meminjam 1 juta, pembayaran kembali 2 juta. Bisakah dibuktikan bahwa Chi Han Feng adalah pinjaman rutin berujung pada riba? Suku bangga 200%. Ini jauh lebih menjadikan daripada 9 dari 13. Di antara ini dan Zhao Nan dan korban. Apa pentingnya? Teman ini bertanya dengan baik. Setelah menerima kasus ini, saya mulai menyelidiki Fuhui Capital. Menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Di balik ibu kota Fuhui, pemegang saham terbesar adalah Zhao Nan. Ini juga menjelaskan mengapa. Di awal video, kami bisa melihat Zhao Nan muncul di dalam. Pada saat yang sama, Fuhui Capital di bawah tawanan. Sejumlah besar kelompok penagih utang yang melakukan kekerasan pada diri Anda dan keluarga Anda, riba jangka panjang. Dan dalam kasus pelecehan oleh kelompok penagih utang, ini dalam suasana yang sangat menegangkan. Dalam keadaan seperti itu, Chi Han Feng menderita lagi. Ibu dari peristiwa semacam itu menyebabkan hilangnya akal sehat. Menurut saya, dalam keadaan seperti itu sepenuhnya dapat dilacak. Karena itu, kami mengklaim terdakwa tidak bersalah. Kesunyian. Apakah penggugat memiliki materi untuk dibantah? Penny Ankolan. Kami percaya bahwa motif terdakwa tetap saja dibunuh dengan sengaja. Kita bisa melihat, terdakwa mengeluarkan lokasi senjata pembunuhan adalah milik mereka sendiri. Dan ketika dia membunuh korbannya, masih memegang senjata pembunuh. Bunuh orang lain yang hadir.
Saya mengakui bahwa untuk jangka waktu tertentu, terdakwa memang. Dalam konteks pembelain yang dapat dibenarkan. Tapi ketika dia menusuknya pertama kali, yang lain sudah berhenti. Pelanggaran terhadap terdakwa dan ibunya. Sebagai orang dewasa yang waras, apakah kali ini harus tenang? Hentikan kekerasan dan terdakwa. Masih memegang pisau di tangan orang lain. Apakah itu berarti dia memulai itu untuk membunuh orang? Saya ingin bertanya kepada pengacara pembela lawan. Maksudmu mengatakan, Saya menyaksikan ibu saya diperkosa. aku harus tenang dan memaafkannya. Maksudmu mengatakan, aku harus tenang. Dengan tahanan yang memperkosa ibuku, komunikasi yang tenang, bukan? Aku ingin bertanya pada kalian semua, jika itu ibumu diperkosa di depanmu, bisakah kamu tenang? Jika kamu bisa tenang, terus Anda atau orang-orang itu benar. Kali ini jika kamu bisa tenang, itu lebih buruk dari binatang. Jika aku bertemu benda ini, aku akan membiarkan dia mati untuk menggigit sepotong dagingnya. Istirahat 10 menit. Zhang Xiang. Rasanya, kamu benar-benar ingin bersamaku. Jangan mati terus-menerus. Zhao Guzhu terlalu terhormat. Aku hanya seorang pengacara yang baik. Itu hanya pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Kalau begitu kamu tidak takut. Keluar dari pengadilan ini, Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Apakah tidak pernah ada hari damai? Aku rasa kamu tidak punya kesempatan. Menghitung waktu. Hampir. Zhao Zong. Lihatlah internet. Hal-hal apa yang membuat panik? Laporan nama asli saya. Zhao Nan, kepala keluarga Zhao, terlibat dalam kejahatan dan kekerasan. Dan penyalahgunaan hak istimewa. Tutupi pembunuhannya dan bakar. Fakta perampokan paksa terhadap wanita rakyat. Kehidupan anjing Anda sangatlah besar. Itu semua tidak mati. Namun, itu. Kamu sekarang benar-benar harus mati. Laporan nama asli saya. Grup Fuhui menerbitkan riba. Tim koleksi tinju dan koleksi kekerasan. Juga memaksa kompensasi daging bagi perempuan. Jika aku tidak salah, tim investigasi pertama seharusnya sudah sampai di rumahmu. Moshe. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang dilakukan Zhao Guzhu saat dia begitu bersemangat? Aku baru saja menyatukan sedikit. Korban Anda, dan menerbitkannya. Fakta kejahatan Anda, harapan di depan tim investigasi, kekuatan keluarga Anda yang membanggakan. Ini juga dapat membantu Anda menyingkirkan hukum. Telepon. Tuannya tidak baik. Orang-orang dari kantor investigasi provinsi sudah sampai di grup dan rumah. Apa yang harus saya lakukan? Moshe. Beri aku makanan enak dulu. Saya akan mengurusnya saat saya kembali. Aku meremehkanmu. Kita belum selesai. Saya akan mengurusnya saat saya kembali. Dengan ini diumumkan putusan tingkat kedua. Semua bangkit. Terdakwa Chi Han Fong. Petuhi pembelain yang dapat dibenarkan. Dan skenario ganda penghindaran darurat. Namun faktanya adalah dengan melakukan kesalahan pembunuhan. Masih ada. Oleh karena itu, hukuman Chi Han Feng diubah. Periode kematian selama 3 tahun penjara. Penangguhan hukuman selama 3 tahun. Pengawasan oleh Mahkamah Agung Rakyat. Jaksa penuntut umum Edlite. Zhang Lu. Terima kasih untuk ibuku. Sama-sama. Sama-sama. Saya baru saja menjadi pengacara. Itu hanya sesuatu yang harus dilakukan. Kamu hebat. Moshe. Aku memberimu banyak uang. Dan sekarang kau memberiku jawaban ini. Ketika saya selesai dengan tim investigasi, aku akan kembali dan membersihkanmu. Guru Zhao. Kali ini kembali ke rumah. Sulit untuk keluar lagi. Umum. Tidak, aku tidak akan datang. Aku tidak akan datang. Tidak ada di negara bagian hari ini. Mungkin lain hari. Laulin, Lian Po sudah tua. Apakah Anda masih bisa makan? Persetan denganmu. Datang lagi. Anakmu benar-benar mampu. Kau benar-benar menaruh Zhao Nan itu. Masakan ku dalam. Dikatakan untuk minarik kelyur. Payung pelindung itu. Juga ada kuda yang jatuh.
Sulit untuk memikirkan hal itu dalam hidupku. Juga jangan melihat nama fanatiku yang ekstra hukum. Tidak sia-sia. Anak. Apakah Anda berusia 28 tahun ini? Kasus ini juga terpecahkan. Sekarang waktunya memikirkan kejadian-kejadian dalam hidup Anda. Wanita hanya mempengaruhi kecepatan saya bermain catur. Jangan bicara dengan tegas, jangan bicara. Dia bilang dia tidak berbicara. Kekekwanru. Dia bilang dia tidak sedang jatuh cinta. Aduh. Itu semua ada di sana. Aku bilang kenapa aku tidak menemuimu selama sebulan. Kehidupan pengacara Zhang cukup alami dan tidak terkendali. Pengakara Zhang. Apakah kamu lupa? Aku masih bos nominalmu. Sang Siang. Kamu benar-benar ketika Anda membutuhkan seseorang orang lain. Sayang, tidak perlu. Bahkan tidak dapat menemukan orang. Hei, kamu bilang hanya orang jahat ini. Haruskah kita mendidiknya? Menurutku itu baik-baik saja. Vegeta juga saya. Yang kamu bicarakan pertama kali. Aku masih punya sedikit langkah maju. Anak. Anda sedang bermain dengan bunga. Ternyata putriku. Itu juga ikan di kolam Anda. Itu bukan Lim. Biar aku jelaskan. Interpretasi. Gadis-gadis, aku sudah mengendalikannya. Kamu harus membalas dendam. Pembalasan atas keluhan. Hai. Apa? Terima sanksinya. Membantu.